Tiga karakter, Jubao Yuan, berdiri di atas plakat tinggi, yang terlihat sangat mengesankan. Jubao Yuan adalah rumah lelang terbesar untuk pil obat dan bahan obat di Qingcheng. Xiao Yan mengambil King Yuan, dan untuk mencegah dikenali, mereka mengenakan jubah yang menutupi seluruh tubuh mereka dan berjalan masuk. Begitu saya masuk, saya mencium aroma yang menyegarkan. Aroma ini akrab bagi Xiao Yan. Itu adalah aroma ramuan obat kelas atas. Apa yang kalian berdua butuhkan? Seorang pria yang tampaknya cerdik mendekati Xiao Yan dan bertanya sambil tersenyum. Meskipun banyak orang datang untuk melelang barang, dan mereka ingin membeli pil obat, mereka semua menunjukkan warna aslinya, tetapi tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang seperti Xiao Yan akan muncul. Halo, saya perlu melelang tanaman obat, dan omong-omong, saya juga meminta untuk membeli beberapa bahan obat langka. Saya tidak tahu apakah Anda memilikinya di sini, kata Xiao Yan dengan suara rendah yang disengaja. Tanaman obat kelas berapa yang akan Anda lelang, Pak? Adapun bahan obatnya, jangan khawatir, Pak, saya memiliki segalanya di Jubao Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Xiao Yan dengan tangannya, kelihayan manusia, jadi dia buru-buru mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Saya tidak tahu pil kelas berapa yang Anda butuhkan untuk dilelang, Tuan. Pria itu bertanya pada Xiao Yan setelah mengukur. Pil emas tingkat 9. Apa? Ada apa? Apakah peringkat lelang saya terlalu rendah? Tuan, tidak. Para tamu terhormat silakan datang. Saya akan memanggil CEO kami. Harap tunggu. Keduanya berbicara. Pil emas tingkat 9, pria itu jelas terkejut. Anda harus tahu bahwa meskipun benua Doudi memiliki lebih banyak energi spiritual daripada benua Doqi, dan kekuatannya dapat ditingkatkan melalui kekuatan darah dan pil obat, apoteker harus melangkah selangkah demi selangkah ya, tidak ada jalan pintas sama sekali, jadi kelangkaan alkemis tidak kurang dari itu di benua Doqi. Tidak heran jika pria yang menerima Xiao Yan dan yang lainnya sangat terkejut, karena yang paling sering dia terima adalah sekitar peringkat ke-6, dan peringkat ke-9 benar-benar. Halo Tuan, di Xia Qinghe. Saya adalah CEO Jubao Yuan dan seorang apoteker dari peringkat Kaisar pertama. Apakah Anda akan melelang inti emas Orde 9? Seorang pria parubaya kurus bernama King He keluar. Ini adalah jindan kelas 9 dan beberapa obat penyembuhan yang ingin saya lelang. Selain itu, ini adalah bahan obat yang saya butuhkan kali ini. Saya harap CEO dapat membantu melihatnya. Xiao Yan juga sopan kepada Zhang He. Zhang He mengambil lebih dari selusin botol ramuan emas kelas 9 dan catatan dengan banyak ramuan obat yang Xiao Yan lewati dari langit, dan hatinya sedikit terkejut. Tuan, tunggu sebentar pada saat ini, pergi dan datang. Setelah mengatakan itu, King He mengepalkan tinjunya ke Xiao Yan dan ingin pergi. Eksekutif King, tunggu sebentar, sejujurnya, saya sedang terburu-buru untuk keluar, dan saya tidak punya waktu untuk membawa uang. Jadi saya ingin menjual pil obat sesegera mungkin dengan imbalan obat bahan yang saya butuhkan. Xiao Yan berkata kepada King He. King He mendengar, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini, Tuan? Awalnya, saya berencana untuk mengiklankan kepada Tuan bahwa harganya akan naik tajam. Dalam hal ini, saya akan mengatur pelelangan tercepat. Ngomong-ngomong, saya akan pergi ke gudang untuk mendapatkan obat untuk Pak, dan saya akan datang ketika saya pergi. Kata dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Xiao Yan memperhatikan King He keluar, dan berjalan masuk, seorang gadis dengan wajah lembut dan tubuh yang panas, berhati-hati dan sedikit takut, masuk dengan teh yang enak, jelas dia telah diperintahkan untuk melayani Xiao Yan dengan sengaja. Xiao Yan melihat dia tidak terburu-buru, karena Xiao Yan juga tahu bahwa hal-hal ini akan memakan waktu, dan segera duduk dan minum teh yang diberikan gadis-gadis itu, dan King Yuan, yang ada di sampingnya, mengikuti Xiao Yan dengan cara yang sama. Tata krama, gadis itu memandang Xiao Yan di depannya dan sepertinya tidak ada yang salah dengan dirinya sendiri, lalu menarik napas. Dia telah diperintahkan untuk melayani pria besar ini sebelumnya, jadi bahkan jika Anda memiliki persyaratan khusus, Anda harus mencoba yang terbaik untuk menemui mereka, jika tidak. Untungnya, pria besar di depannya bukanlah orang seperti itu. Xiao Yan memperhatikan dengan cermat ruangan sumber harta karun, dan menemukan bahwa struktur di sini sederhana, tetapi ada tekanan tak terlihat yang dia tidak tahu apa itu. Itu seharusnya formasinya, aku tidak menyangka masih ada perlindungan di sini. Kata Raja Naga Emas tiba-tiba. Sejak Xiao Yan menerima untuk membawa King Yuan bersamanya,
Raja Naga Emas berkata bahwa beberapa tanaman obat menghilang. Dia tidak mengatakan apa-apa sampai hari ini. Xiao Yan memikirkan apa yang terjadi pada Raja Naga Emas. Tuan, apa yang terjadi pada King Yuan? Mengapa kamu tidak membiarkan aku membawanya seperti ini? Xiao Yan menjawab dalam hatinya. Dari mana semua omong kosong itu? Apakah bahan obatnya ada di tangan? Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Anak Anda tidak tahu keberuntungan apa yang Anda miliki. Sekarang Anda masih mengeluh di sini, dan Anda akan berterima kasih kepada saya beberapa hari. Raja Naga Emas jelas sedang bermain teka-teki dengan Xiao Yan. Pak, jika jamu yang Anda tinggalkan dilelang dengan total 5 juta, membaca www. Kansu.com lalu dipotong 1,5 juta jamu dan 10% dari biaya penanganan pada catatan Tuan 3 juta sudah ada di kartu ini. Tuan, ambil barang semacam ini. King Dia juga tidak berani mengabaikan Xiao Yan, dan mengeluarkan 10 botol ramuan emas kelas 9 dari Xiao Yan, dan kualitas obat mujarab masih tinggi seorang apoteker non-biasa dapat memperbaikinya, setidaknya orang di depannya sejajar dengan dirinya sendiri. Segera, dia menyerahkan kartu kristal bermotif harimau dan cincin angkatan laut tingkat menengah. Kartu kristal bermotif harimau hanya bisa digunakan oleh yang kuat di atas Dodi. Mungkinkah pria berbaju hitam di depannya itu sebenarnya adalah Dodi? Selain itu, dia juga seorang Dodi yang dapat memurnikan pil emas kelas 9 di level terendah. Identitas ganda ini sangat menakjubkan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, maka saya ingin berterima kasih kepada dia Ken dan pergi. Xiao Yan mengambil barang-barang di tangan Zhang He dan bersiap untuk meninggalkan Jubao Yuan. Tuan, tunggu sebentar, saya minta maaf karena mengambil kebebasan. Baru-baru ini, urusan keluargamu penuh dengan badai di kota, dan kota ini berada di bawah darurat militer. Anda harus berhati-hati. Saya mendengar bahwa pembunuhnya secara khusus membunuh apoteker. King Dia juga berkata kepada Xiao Yan, apoteker tingkat tinggi, bahkan jika dia tidak bisa. Ini juga merupakan hal yang baik untuk memenangkannya dan membuatnya merasa baik tentang Jubao Yuan. Terima kasih, Diakon, karena mengingatkanku, aku pergi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya ke arah King He. Tuan, apa identitas orang ini? Bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak pil emas kelas 9, dan untuk apa dia ingin membeli begitu banyak ramuan obat kelas atas? Pria itu baru saja bertanya kepada King He dengan hormat. Aku tidak tahu apa identitasnya, tetapi identitas dan kekuatannya sebagai seorang apoteker adalah nyata, dan dia mungkin berada di peringkat yang sama denganku atau bahkan lebih tinggi. Karena fluktuasi jiwa yang samar-samar memancar darinya sangat kuat, dan aku tidak ingin membeli bahan obat seperti itu. Jelas untuk apa, tetapi kamu tidak boleh bertanya tentang orang-orang dengan level ini, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. King He berkata perlahan. Setelah keluar dari Jubao Yuan, Xiao Yan membawa King Yuan ke sebuah penginapan untuk tinggal. Saudara Xiao Yan, mengapa kamu membeli begitu banyak pil obat? King Yuan jelas terkejut dengan kemurahan hati Xiao Yan, jadi dia buru-buru bertanya ketika dia datang ke penginapan tak berawak. Tentu saja untukmu membuat obat untuk dimakan, kata Xiao Yan datar. Ah, memurnikan obat untukku, aku tidak perlu minum obat. King Yuan menatap Xiao Yan dengan bingung. Kamu harus tahu bahwa di benua Dodi, jumlah pil obat yang beredar di kalangan orang biasa pada hari kerja pada dasarnya 9 dari pil emas kelas 9 yang Xiao Yan baru saja dilelang. Dia tahu bahwa Xiao Yan harus menjadi orang yang kuat dengan beberapa pencapaian dalam pemurnian obat, jadi Xiao Yan harus membuat pil obat untuk dimakan sendiri. Oke, kamu tidak perlu khawatir, karena kamu ingin mengikutiku. Kamu tidak bisa sama seperti sebelumnya, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, sekarang adalah hidupmu yang baru. Xiao Yan mengeluarkan pil obat, baru saja dilelang, dan kemudian gunakan kartu Douki biasa untuk mengambil 100.000 uang dan menyerahkannya kepada King Yuan. Nuo, kamu dapat mengambil uang ini, membeli apapun yang kamu inginkan, jika tidak cukup, katakan lagi. Tidak perlu melakukan ini, kakak Xiao Yan, aku. King Yuan terdiam. Terima kasih, saudara Xiao Yan. Sudut mata King Yuan yang tergerak tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah masam. Ini adalah pertama kalinya seseorang memperlakukannya dengan sangat baik sejak dia lahir. Gadis tidak selalu menangis, King Yuan, ingat, kelahiran dan pengalaman seseorang tidak dapat menentukan satu orang.
30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, jangan menggertak orang miskin. Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan orang tuamu. Xiao Yan buru-buru menghibur King Yuan, tampaknya melihat jejak kompleks inferioritas King Yuan. Setelah malam hening, Xiao Yan meninggalkan tempat tidur ke King Yuan. Gadis kecil ini sangat ketakutan sehingga sudah waktunya untuk istirahat yang baik. King Yuan memang sangat lelah. Dia naik ke tempat tidur dan tertidur dalam keadaan linglung. Xiao Yan secara sadar mengundurkan diri untuk mempersiapkan kultivasi. Malam kultivasi berlalu dengan cepat. Lagi pula, dia baru saja datang ke benua ini, jadi dia masih harus hati-hati menstabilkan wilayahnya dan membiasakan diri dengan semangat juang yang melimpah di sini. Xiao Yan baru saja akan untuk berhenti dan pergi ke dunia luar ketika saya pergi untuk menutupi King Yuan dengan selimut. Saya melihat dua lesung pipit kecil muncul di wajah lembut King Yuan, seolah-olah dia memiliki mimpi yang sangat bahagia. Tuan, ada apa dengan gadis yang kamu sebut King Yuan? Xiao Yan keluar dengan tenang, menutup kunci pintu, dan mengelus cincin itu. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, jika kamu ingin mengetahui pertanyaan ini, kamu harus memperbaiki pil, Guben Pei Yuan, dan kemudian memberikannya kepada King Yuan. Apa yang ingin kamu ketahui secara alami akan muncul. Tetapi menurut dia saat ini dilihat dari situasinya, seharusnya hanya beberapa bulan, kamu harus bergegas. Raja Naga Emas terus bermain bodoh dengan Xiao Yan sambil menatap Xiao Yan yang bingung. Bahan obat dilelang dari Jubao Yuan hari ini, dan yang ditinggalkan oleh Master pada dasarnya sudah lengkap, tapi sekarang hanya ada satu inti sihir yang hilang, apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Saya baru saja datang ke benua Dodi, dan aku belum menemukan kekuatan dari monster itu, jadi aku tidak bisa berburu dan membunuh monster seperti ini. Memang, inti sihir dari Warcraft tingkat Kaisar tidak begitu mudah diperoleh. Hari ini, saya melihat sumber harta, dan saya tidak menemukan fluktuasi inti sihir seperti itu. Tampaknya itu tidak terlalu sulit untuk menemukan satu. Pergi ke asosiasi alkemis besok. Alkemis dari benua Dodi sangat langka, bahkan jika kamu adalah alkemis kelas Kaisar tingkat pertama, kamu pasti sangat populer di King Cheng kecil ini. Seorang alkemis tingkat tinggi, sangat mudah untuk melakukannya, kemanapun kamu pergi, hehe. Raja Naga Emas tiba-tiba memikirkan cara yang baik dan tertawa. Apakah itu asosiasi alkemis? Ada sedikit senyum di sudut mulut Xiao Yan. Ya, dia lupa identitasnya sebagai seorang apoteker. Ketika dia berada di benua Doki, dia dipromosikan menjadi apoteker yang bisa memperbaiki obat kekaisaran, hanya karena tidak ada tingkat penilaian yang jelas di benua Doki, jadi saya melupakannya. Matahari pagi menyinari bumi, hari yang baik dimulai lagi. Saudara Xiao Yan, kemana kita akan pergi? King Yuan tampaknya tidur nyenyak, dan pandangan mentalnya terlihat jauh lebih baik. 3000 sutra hijau jatuh, dan dia sangat terpengaruh oleh sinar matahari dan angin sepoi-sepoi menawan. Ayo pergi ke asosiasi alkemis sekarang, dan ramuan obat yang disiapkan untukmu masih kekurangan bahan obat yang penting, jadi mari kita coba keberuntungan kita. Xiao Yan membawa King Yuan dalam perjalanan ke asosiasi alkemis, dan terus menjawab pertanyaan seperti A100.000 mengapa King Yuan. Asosiasi alkemis, 5 karakter besar yang luar biasa berdiri di atas plakat yang tampaknya biasa. Pada pandangan pertama, gerbang akan kosong. Dan yang lebih aneh lagi adalah bahwa plakat yang tampaknya biasa ini membuat jiwa orang-orang bergetar dalam sekejap, dan mereka berhenti bergerak. Sebenarnya ada kejutan jiwa di plakat ini. Xiao Yan dari Kaisar Realm Soul jelas mengenali metode dampak jiwa ini. Dia buru-buru menutupi King Yuan yang sedikit tidak nyaman dengan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwa yang tak terlihat terpancar dari Xiao Yan. Oh, jiwa Kaisar Realm, sudah lama sejak kemunculannya. Di dalam asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut pucat merasakan kekuatan jiwa Xiao Yan, matanya bergerak, dan dia langsung menghilang di tempat. Yang disebut kejutan jiwa adalah membatasi kekuatan jiwa dalam rentang tertentu. Jika melebihi rentang ini, itu tidak akan berpengaruh. Namun, jika kekuatan jiwa lebih rendah dari batas, itu akan berdampak, yaitu jiwa akan terpenjara dalam sekejap. Haha, penglihatan kecil yang ramah, aku melihat melalui hal-hal sepele dari asosiasi kita ini secara sekilas, silakan masuk. Seorang lelaki tua dengan rambut pucat dan senyum maju ke depan. Xiao Yan merasakan kekuatan dari pria tua berambut pucat ini yang tidak lebih lemah dari dirinya sendiri.
Tapi Xiaoyan tidak takut, dan masuk bersama King Yuan. Membaca www.uukansu.com. Presiden, apa yang kamu lakukan? Bukankah kita minum teh di sana? Mengapa kamu tiba-tiba kehabisan? Pria tua berwajah lembut lainnya berkata kepada pria berambut putih yang baru saja keluar. Presiden, halo, saya di sini untuk mendaftar dan menilai apoteker penyulingan. Xiaoyan meraih tangan King Yuan dan berkata kepada pria tua berambut putih di depannya. Apakah kamu yang baru saja memancarkan kekuatan jiwa Kaisar Realem? Pria tua berambut putih itu bertanya lagi. Ini benar-benar aku. Xiaoyan tidak menghindar untuk menjawab secara langsung, dan itu juga asosiasi alkemis. Lalu alkemis macam apa yang ingin kamu nilai? Pria tua berambut putih itu memandang Xiaoyan yang menatapnya dengan cermat, tetapi dia tidak melihat petunjuk apapun. Pria tua berambut putih itu bernama Bai Su. Dia adalah presiden asosiasi alkemis King Cheng, dan dia juga seorang alkemis yang mengira dia adalah kaisar kelas 1. Berdiri di sebelah Bai Su adalah Bai Ruo, wakil presiden asosiasi alkemis. Karena Bai Ruo bersifat main-main, keterampilan alkimianya adalah satu-satunya pil kaisar. Selain itu, keduanya bersaudara. Kaisar peringkat pertama. Xiaoyan berkata datar, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Kamu benar-benar ingin memeriksa peringkat kaisar peringkat pertama. Bai Ruo menatap Xiaoyan dengan heran. Mungkinkah dia tidak tahu langit tinggi, dan dia ingin menilai peringkat kaisar peringkat pertama? Memurnikan apoteker di usia muda, bukankah dia gila? Ikut aku. Bai Ruo segera diperintahkan untuk melanjutkan dan mempersiapkan penilaian apoteker peringkat kaisar kelas 1. Asosiasi sangat dilarang, dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Selain itu, panggil anggota asosiasi untuk datang dan mengamati. Bai Ruo awalnya berpikir bahwa Xiaoyan akan datang untuk menilai apoteker kelas 9, bagaimanapun, itu tidak berarti bahwa dengan jiwa kaisar, Anda dapat menguji alkemis lain dari tingkat kaisar, tetapi kali ini menarik. Jangan mengecewakanku, Bai Su berkata perlahan dalam hatinya sambil menatap Xiaoyan yang tenang dan tenang. Bai Su membawa Xiaoyan dan King Yuan ke bagian dalam asosiasi alkemis. Ini adalah harta karun yang terisolasi di dalam asosiasi alkemis kami. Ini adalah dunia kecil yang dibuka oleh seorang pejuang abadi. Di sini, Anda dapat dengan aman memperbaiki pil obat sepuasnya. Selain itu, penilaian apoteker kekaisaran kelas 1 dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kultivasi spiritual, bagian kedua adalah pemberdayaan spiritual, dan bagian ketiga adalah penempaan jiwa. Yang disebut kultivasi spiritual adalah melalui denda. Metode jiwa dan api kontrol halus membuat pil obat menghasilkan jejak kecerdasan yang mirip dengan manusia, dan infus adalah untuk memberikan pil obat spiritualitas yang tidak lebih lemah dari manusia dan seperti langit dan bawah tanah. Dan yang terakhir adalah pelatihan jiwa yang paling sulit. Hampir tidak ada latihan untuk menumbuhkan kekuatan jiwa di daratan. Pelatihan jiwa hanya dapat dilakukan dengan mengendalikan kekuatan jiwa, yang juga untuk semua kaisar. Hal yang paling merepotkan bagi apoteker adalah bahwa jika mereka tidak hati-hati, kekuatan jiwa mereka akan rusak parah, dan kekuatan mereka akan berkurang. Bai Su memandang Xiaoyan dan berkata perlahan, sepertinya dia sedang menjelaskan kepada Xiaoyan, tapi dia sebenarnya masuk area penilaian seorang anggota asosiasi apoteker pemurnian Yiqian di luar menjelaskan bahwa ini adalah andalan asosiasi mereka sendiri. Tahukah kamu? Bai Su tersenyum perlahan pada Xiaoyan. Jelas, pemuda bernama Xiaoyan ini telah diperhatikan oleh Presiden Bai Su. Dia telah mencapai jiwa kaisar di usia muda. Kemudian di masa depan. Mengerti? Bolehkah saya memulai penilaian? Xiaoyan memandang ketua Bai Su yang hadir dan menjelaskannya pada dirinya sendiri dengan hati-hati. Wakil ketua Bai Ruo juga mengangguk dan menambahkan dari waktu ke waktu bahwa dia tidak bisa menebak apa itu menjual labu. Obat jenis apa? Bahkan lebih tidak dapat menebak bahwa anggota asosiasi apoteker elit di belakangnya menatapnya dengan penuh harap. Pemeriksaan alkemis dari peringkat kaisar bisa mendapat banyak manfaat hanya dengan melihatnya. Penilaian dimulai. Kata-kata Bai Su jatuh, dan sosok-sosok langka di sekitarnya langsung terdiam. Anda pasti tahu betapa jarangnya bisa menyaksikan penilaian apoteker tingkat kaisar semacam ini, jadi dia menatap Xiaoyan dengan tenang. Penilaian putaran pertama, Yuling. Ada 2 ramuan obat yang disediakan oleh asosiasi. Tentu saja,
Anda juga dapat menggunakan resep yang disiapkan sendiri. Bai Sumi tersenyum dan menatap Xiao Yan di depannya. Resep kedua, apakah kamu gila? Wakil Presiden Bai Ruo, yang berdiri di samping Bai Su, berkata dengan kaget. Dia paling tahu betapa berharganya resep kekaisaran, bahkan jika itu tertulis nilainya. Fei, pasangan kedua diambil keluar sekaligus, dan Wakil Presiden Bai Ruo tidak bisa menahan rasa sakit di wajahnya. Kamu secara alami akan mengerti setelahnya. Bai Su berkata kepada Bai Ruo. Tes, ini benar-benar masalah besar. Tembakan pertama adalah resep untuk pangkat kaisar kedua. Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut. Anda harus tahu bahwa resep dari peringkat kaisar adalah harta yang tak ternilai, meskipun resep di depan Anda tertulis, nilainya juga sangat tinggi, belum lagi bahan obat yang disertai dengan dua resep ini. Hei, ini mengejutkan. Tidakkah kamu berpikir bahwa orang-orang di asosiasi alkemis semuanya bodoh? Jika kamu baru saja mengungkapkan jiwa kerajaan kaisarmu, apakah kamu pikir presiden ini akan memberikan resep yang bagus untukmu? Karena dia telah menemukan resep yang begitu bagus, dia hanya ingin mengikatmu ke perahu tanpa terlihat. Jika sesuatu terjadi pada asosiasi ini di masa depan, kamu tidak dapat mengabaikannya. Orang-orang ini cerdik. Raja Naga Emas tersenyum di atas ring. Lagi pula, kami tidak kehilangan uang. Kami juga mengambil resep kaisar kedua secara gratis. Jika sesuatu terjadi di masa depan, belum terlambat untuk membicarakannya. Xiao Yan juga dengan jelas melihat apa yang dipikirkan Presiden Bai Su, dan tersenyum penuh pengertian pada Bai Su. Xiao Yan berjalan maju perlahan dan membentangkan dua jilid resep dengan telapak tangannya. Huok Sudan, efeknya tidak hanya dapat merangsang potensi maksimum metode Qigong melawan atribut api, tetapi juga memiliki efek memperpanjang umur. Bahan, ginseng es dan salju, daun bambu kaisar, mata air awan api. Membentuk pil. Dikabarkan bahwa monster dapat berevolusi menjadi manusia jika mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu atau melahap keajaiban surga dan bumi, dan terus berkultivasi. Namun, pil transformasi kelas 6 akan menyebabkan penurunan kekuatan binatang ajaib atau bahkan ketidakstabilan fondasi, yang secara serius akan mempengaruhi kultivasi setelah transformasi. Pil pembentuk dapat memecahkan masalah ini dengan sangat baik. Pil pembentuk tidak hanya dapat membantu monster membentuk bentuk manusia, tetapi juga mempertahankan garis keturunan dan kekuatan monster dengan sempurna tanpa mempengaruhi kecepatan latihan sama sekali. Beralih antar bentuk manusia sesuka hati. Oleh karena itu, ia dicari oleh monster. Bahan, teratai bumi, daun kaisar darah, buah api beku. Petik 2. Jika kamu memikirkannya, kamu bisa memulai ronde pertama. Bai Ruo berkata setelah melihat Xiao Yan dan merasakannya dengan hati-hati. Tuan, yang mana yang harus kita pilih? Xiao Yan bertanya dengan bingung untuk beberapa saat. Membentuk pil. Pil ini sangat berguna. Meskipun ada cukup bahan obat, pertama-tama saya akan memperbaiki bahan obat yang akan saya temukan untuk Guben Pei Yuandan. Raja Naga Emas merenung sejenak. Saya memilih pil bentuk. Xiao Yan dengan tenang menanggapi Presiden Bai Ruo. Membentuk pil, itu sebanding dengan beberapa pil kaisar peringkat kedua, bahkan beberapa alkemis puncak peringkat pertama kaisar, bahkan beberapa alkemis Xuandan peringkat pertama kaisar mungkin tidak dapat memperbaikinya. Pemuda ini sebenarnya untuk buat ini. Apakah dia gila? Semua anggota asosiasi yang menonton penilaian Xiao Yan sedang berbicara. Sebenarnya pil obat ini yang sebanding dengan puncak Xuandan kelas 1 kaisar. Jika orang ini dapat lulus ujian, maka saya tidak perlu bertanya kepada presiden. www.wukansu.com, seorang gadis dengan perak rambut tampak Xiao Yan, yang berada di lapangan, perlahan-lahan memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Xiao Yan berpikir sejenak, meskipun tuannya mengatakan bahwa api yang berbeda bukanlah hal yang biasa di benua Doudi ini, tetapi tuannya tidak menjelaskannya, lupakan saja, keunikan nyala api itu unik. Asosiasi apoteker, mereka tidak mungkin menarikku untuk mempelajarinya, hanya dengan menyempurnakan pil obat kekaisaran dengan api yang berbeda kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan rencana di benaknya, dia tidak ragu-ragu, dan segera memanggil Xiao Yi. Xiao Yi berlari keluar dan berdiri di bahu Xiao Yan, api putih susu mengelilinginya, mengoceh tanpa henti. Seolah mengeluh tentang Xiao Yan. Tidak memanggil dirinya sendiri untuk waktu yang lama untuk keluar untuk bernapas, dia tercekik di dalam, dan dia bahkan memasang ekspresi yang salah. Baiklah,
Mari kita perbaiki pil obatnya dulu, lalu kamu bisa mengikuti King Yuan. Xiao Yan juga melihat ketidakpuasan Xiao Yi dan buru-buru menghiburnya. Xiao Yi mengoceh dengan gembira hanya setelah mendengar kata-kata itu, dan api putih susu di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menebal sedikit, membuat Xiao Yi tampak sangat bahagia. Sejak munculnya api putih susu, mereka yang hadir merasa bahwa udara di sekitarnya langsung meningkatkan banyak suhu, dan ada tetesan keringat di dahi semua orang. Itu adalah peri api. Semua orang memancarkan kekuatan api yang menakutkan dari tubuh mungil dan indah Xiao Yi, dan orang yang cerdas tidak bisa tidak terkejut. Wanita berbaju hitam dengan rambut perak juga menutupi mulutnya dengan tangan giok ramping dengan tidak percaya dan berseru, ini sebenarnya peri api. Presiden Baisu, yang tersenyum sebelumnya, sangat terkejut saat ini, dan kemudian kepalanya dengan cepat menghitung sesuatu. Bagaimana mungkin anak ini benar-benar memiliki peri api? Ketidakbahagiaan Wakil Presiden Bairuo sebelumnya menjadi sulit dipercaya sekarang. Ini benar-benar kuali yang bagus. Setelah Xiao Yan memanggil api aneh, dia langsung mengisi kuali obat, dan menemukan bahwa tidak ada jejak api yang meluap, dan api itu terawetkan dengan sempurna di dalam kuali, dan dia tidak bisa bantu tapi katakan. Ada 3 hal penting untuk apoteker yang kuat. Pertama, kekuatan jiwa yang kuat. Hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat Anda dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan api, memperbaiki kekuatan obat yang terkandung dalam bahan obat, dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya, bahan obat. Yang kedua adalah kuali obat yang baik. Kuali obat yang baik dapat dengan sempurna mempertahankan nyala api, mempercepat pemurnian, dan lebih baik menjaga kualitas pil obat. Bahkan kuali di peringkat Tianding, dapat menutupi visi kelahiran beberapa tanaman obat. Yang ketiga adalah semangat juang yang kuat, yang merupakan kekuatan apoteker itu sendiri. Semakin tinggi level pil obat, semakin banyak waktu yang dibutuhkan, dan semakin berharga bahan obat yang dibutuhkan. Hanya kekuatan yang kuat yang dapat mendukung penyelesaian high pil obat tingkat proses pemurnian, jika tidak, kurangnya kekuatan akan menyebabkan kegagalan pemurnian pil obat, atau bahkan penghancuran pil yang lebih serius. Dengan ketiganya sebagai prasyarat, ditambah pembelajaran dan pemurnian yang berkelanjutan, seseorang dapat menjadi apoteker yang berkualitas. Untuk menjadi apoteker tingkat tinggi, seseorang harus terus berlatih keras. Xiao Yan memanggil Xiao Yi, dan sebelum dia mengatakan apa-apa, Xiao Yi sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, dan segera mulai menyemburkan api pada dinding. Penampilannya benar-benar imut. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum dengan sadar dan hendak mulai memperbaiki pil bentuk, tapi dia tidak memperhatikan pemimpin guild dan sensasi luar sama sekali. Peri api, apa itu? Beberapa anggota asosiasi yang hadir berkata dengan bingung. Yang disebut elf adalah makhluk misterius yang lahir dari energi spiritual langit dan bumi. Kami di benua Doudi membagi mereka menjadi elf dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan bumi. Mereka dilahirkan dengan kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia, dan mereka memiliki kekuatan yang besar, dan dikatakan bahwa hal yang paling kuat tentang elf adalah mereka dapat tumbuh. Wanita berambut perak itu menatap Xiao Yan dengan iri. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa 5 elemen elf secara unik diberkahi oleh alam, dan jika mereka dapat memperoleh salah satunya, prospek masa depan mereka tidak terbatas. Selain itu, elf adalah yang paling tulus dan sederhana, dan hanya ketika mereka dapat dikenali oleh elf dapatkah mereka menjadi mitra elf, dan berkat elf menjadi mitra. Dan augmentasi pertempuran hanya dapat digambarkan sebagai menakutkan. Segera setelah Yueru selesai berbicara, ada banyak kegelisahan di antara hadirin, kecemburuan dan kegembiraan, karena setidaknya di sini mereka melihat roh api dengan mata kepala sendiri. Xiao Yan mendengarkan kata-kata ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya setelah penilaian selesai, kita perlu bertanya kepada Master tentang Xiao Yi. Setelah itu, dia tidak terganggu, tetapi berkonsentrasi untuk mengendalikan api. Mereka yang dapat bergabung dengan asosiasi alkemis jelas bukan orang dengan temperamen buruk. Mereka lebih terhormat. Setiap orang kuat layak dihormati semua orang, belum lagi kekuatan dan keberuntungan seperti Xiao Yan. Jenius bersatu. Apa yang Yueru katakan sangat benar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa anak ini bukan hanya jiwa seorang kaisar, tetapi juga memiliki peri api yang sangat langka. Presiden Baisu tersenyum pada wanita berambut perak bernama Yueru. Jiwa alam kaisar, wanita berambut perak bernama Yueru itu sangat terkejut sekali lagi.
Saya tahu sebelumnya bahwa meskipun ada banyak orang berbakat dan jenius di benua Doudi, tetapi hanya profesi alkemis yang langka, belum lagi betapa langkanya apoteker tingkat tinggi. Seorang apoteker yang kuat harus memiliki jiwa yang kuat untuk mengendalikan api dan mempertahankan alkimia yang kompleks dan membosankan, dan seorang apoteker yang kuat harus menjadi apoteker yang kuat. Presiden, tolong biarkan saya melihat pria ini setelah penilaian ini selesai. Yueru memandang Presiden Baisu seolah-olah dia telah membuat keputusan. Apakah kamu masih tidak mau menyerah? Meskipun Xiao Yan diberkati dengan peri api, tapi Baisu melihat ekspresi depresi di mata Yueru dan buru-buru berhenti. Oke, saya akan membuat pengaturan ketika penilaian ini selesai. Terima kasih, Presiden. Yueru dengan bersemangat membungkuk kepada Presiden Baisu, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan bangga di arena penilaian. Xiao Yan, yang berada di tempat penilaian, menyaksikan nyala api di dalam kuali yang membakar panas ke atas. Pada panas ini, sepertinya kita bisa mulai memurnikan pil obat. Xiao Yan mengarahkan jarinya ke kuali obat dengan terampil, dan masing-masing bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat, dan Xiao Yi juga mengoceh di samping. Setelah mempelajari gerakan Xiao Yan, dia juga belajar dengan cara yang sama. Sejak bahan obat dimasukkan, api dalam kuali obat dibagi menjadi 3 oleh Xiao Yan, dan 3 api pergi ke teratai bumi, daun kaisar darah, dan buah api es dan salju, seolah-olah pembagian kerja jelas. Sepertinya ini, saya benar-benar ingin memperbaikinya secara terpisah. Salah satu cara memurnikan obat adalah dengan menggunakan satu hati, dan seseorang tidak dapat menggunakan 2 hati. Mengingat hal ini, pil akan menghancurkan orang, dan jika serius, akan rusak. Ini adalah sesuatu yang setiap apoteker tahu kapan dia mulai. Tetapi juga tidak termasuk beberapa apoteker pemurnian yang memiliki cara lain dapat dibagi menjadi 3 pemurnian. Dengan kontrol jiwa yang begitu halus, dia benar-benar dapat membagi bahan obat menjadi 3 bagian dan memperbaikinya pada saat yang sama. Baisu tidak bisa tidak memuji teknik pemurnian obat Xiao Yan. Anda harus tahu bahwa bahkan ketika Baisu memurnikan obat sendiri, untuk memastikan pemurnian penuh bahan obat, pemurnian dikendalikan oleh jiwa, dan kontrol jiwa dan konsumsi diri sendiri tidak sedikit. Tidak semua orang sama, itu bisa dilakukan. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Bahan teratai bumi itu sendiri sangat keras, bahkan jika itu adalah kesayangan api yang tidak biasa seperti Xiao Yi, itu terus dipanggang dan ditempa pada suhu yang sangat tinggi, dan akhirnya mulai rontok sedikit demi sedikit. Membaca www.ukansu.com. Lambat itu jatuh perlahan, mengungkapkan energi kaya merah darah di dalam biji teratai. Berikutnya adalah daun kaisar darah. Dalam pemandangan yang aneh, setelah teratai bumi dimurnikan, daun kaisar darah tiba-tiba berbunyi klik dan sehelai daun jatuh, menyebabkan hutan bambu berdarah keluar. Kemudian, di mata semua orang yang terkejut, daun halus jatuh dari hutan bambu dan perlahan berubah menjadi cairan hijau. Es dan buah api salju sangat keras di luar, dan ini adalah pemurnian terakhir. Kulit terluar dari buah api es dan salju perlahan-lahan disempurnakan, dan lapisan kristal emas muncul, tumpukan cairan. Semua orang melihat 3 tumpukan cairan dalam nyala api, yang memancarkan kekuatan kuat tanpa terlihat, karena mereka juga tahu bahwa langkah pertama telah selesai, dan kemudian itu adalah permainan yang sebenarnya. Biarkan ketiga cairan yang tidak dapat bercampur ini menyatu. Sepertinya membagi menjadi 3 benar-benar banyak konsumsi, dan langkah selanjutnya adalah fusi. Xiao Yan melihat 3 tumpukan cairan yang tidak sesuai di dalam kuali, dan berkata tanpa daya. Di bawah kendali Xiao Yan, 3 tumpukan cairan perlahan saling mendekat. Bum bum bum. Tepat ketika ketiga tumpukan cairan itu perlahan-lahan mendekat satu sama lain, 3 energi mengerikan meledak di tripod dalam sekejap. Tampaknya ketiga kekuatan itu memiliki kekuatannya sendiri, dan tidak ada yang diizinkan untuk saling memerintah. Oh, apakah kamu gagal meniup kuali? Apa yang akan kamu lakukan, anak kecil? Baisu bergumam pada dirinya sendiri, melihat keadaan Xiao Yan. Xiao Yan mengendalikan api dan kekuatan jiwa dan terus mendesak penggabungan 3 tumpukan cairan. Itu adalah jalan buntu untuk sementara waktu. Semua orang berpikir bahwa ketika Xiao Yan akan gagal untuk pertama kalinya, raungan bergema di area penilaian. Tripod goreng, bagaimana ini mungkin? Sedot aku, raungan terdengar seketika, di ruang di mana Xiao Yan berada di luar kuali obat. Setelah raungan keras Xiao Yan,
energi spiritual di sekitarnya dibagi menjadi 3 helai dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dan berkumpul menuju 3 tumpukan bahan obat di dalam kuali obat. Dengan masuknya energi spiritual dari langit dan bumi, 3 kekuatan yang menemui jalan buntu di luar tripod obat secara bertahap melunak, dan bahkan ada tanda-tanda bahwa mereka akan bergabung. Oh, menggunakan kekuatan khusus api peri api untuk menghilangkan faktor kekerasan dalam 3 bahan obat, ditambah dengan masuknya energi spiritual dunia sekitarnya, kekuatan 3 bahan obat dapat diseimbangkan dan mudah digabungkan. Itu adalah benar-benar luar biasa. Bai Suhui Chang melihat teknik terampil Xiao Yan di depannya, dan berkata kepada anggota asosiasi yang bingung di bawah. Mata dan nadanya tidak menyembunyikan pujiannya untuk Xiao Yan. Penghilangan faktor kekerasan seharusnya merupakan efek dari nyala api. Tampaknya roh api anak ini agak berbeda. Tapi dia benar-benar anak yang baik. Bai Su berkata perlahan dalam hatinya, lalu menatap Wakil Presiden Bai Ruo, dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Lalu Wakil Presiden Bai Ruo meninggalkan area penilaian, terburu-buru seolah-olah dia akan melakukan sesuatu. Jangan mencoba merampokku. Wanita berambut perak Yueru memandang Wakil Presiden yang telah pergi, tampaknya menebak beberapa alasan, dan kemudian berbisik dengan dingin. Seperti yang dikatakan Presiden Bai Su, Xiao Yan menggunakan kekuatan melahap kehampaan menelan api yang tersisa di tubuh Xiao Yi untuk menghilangkan semua faktor kekerasan dalam 3 bahan obat, dan mengumpulkan aura langit dan bumi untuk mengisi kembali energi untuk 3 bahan obat, sehingga ketiganya ketika energi mencapai keseimbangan, fusi akan menjadi hal yang biasa. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika semua orang berseru keterampilan pemurnian luar biasa Xiao Yan, perpaduan ramuan obat juga mulai perlahan. Mata Xiao Yan yang awalnya sedikit tertutup juga perlahan terbuka pada saat ini, melihat kuali obat dengan ekspresi bermartabat. Dalam nyala api yang naik, ada 3 kelompok atau obat cair, atau benda seperti debu. Ketiga jenis hal ini ada. Meskipun benda itu terlihat tidak mencolok, benda itu dipenuhi dengan kekuatan obat murni yang kuat dan mengejutkan. Dunia kecil ini hampir menyerap energi spiritual dunia, jadi kamu seharusnya jenuh, kan? Kalau begitu, saatnya untuk mulai bergabung menjadi pil. Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan energi kekuatan jiwa untuk menguraikan 3 energi untuk mencapai keseimbangan, dan kemudian mengendalikan api untuk menyerang bahan obat. Jelas sudah waktunya untuk mulai menggabungkan herbal. Xiao Yan mengendalikan api untuk perlahan menyerang 3 tumpukan cairan. Cairan dari 3 bahan obat telah didamaikan dan diseimbangkan oleh energi spiritual surga dan bumi. Mereka tidak mengimbangi satu sama lain seperti yang mereka lakukan di awal, tetapi mulai perlahan bergabung bersama. Berhasil, Xiao Yan berkata dengan sangat gembira. Awalnya, Xiao Yan hanya memiliki mentalitas untuk mencobanya. Jika dia gagal kali ini, dia masih memiliki 2 peluang. Meskipun kekuatan menelan kehampaan menelan peradangan memang dapat menghilangkan faktor kekerasan dalam bahan obat, tetapi semua ini hanyalah teori Xiao Yan. Bersemangat. Langkah selanjutnya adalah menunggu semua bahan obat menyatu menjadi pil, dan menyambut dan lei. Setelah itu, Xiao Yan menepuk kakinya dan duduk, karena dia tahu bahwa bahkan jika faktor kekerasan dalam bahan obat dihilangkan, mereka akan dapat menyatu lebih baik dan lebih cepat, juga merupakan proyek yang memakan waktu. Bagaimanapun juga, ini adalah ramuan pangkat kaisar. Alkimia adalah hal yang sangat memakan waktu. Terutama pemurnian pil obat tingkat tinggi seperti itu seringkali membutuhkan 10 hari setengah bulan untuk disempurnakan. Situasi ini tidak jarang. Adapun situasi ini, anggota asosiasi yang menonton studi juga menyadarinya, sehingga mereka tidak tampak tidak sabar karena menunggu lama. Sebagian besar orang yang bisa menonton adalah anggota asosiasi dengan kekuatan tertentu dan status kesabaran yang diperlukan secara alami adalah suatu keharusan. Di bawah tatapan mata penuh harapan yang tak terhitung jumlahnya, waktu juga berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu dengan tenang. Semua orang memperhatikan setiap gerakan Xiao Yan akhir-akhir ini, dan segera menjadi jelas bahwa bagian pertama dari penyempurnaan kekuatan bahan obat telah selesai, dan langkah selanjutnya adalah memenuhi dan Thunder Tribulation. Yang disebut kesengsaraan dan guntur mengacu pada pemurnian pil obat yang melebihi peringkat ke-8 ke atas, yang akan memicu penglihatan langit dan bumi. Orang menyebut bencana semacam ini sebagai kesengsaraan dan guntur. Banyak apoteker akan meminta yang kuat untuk membantu melindungi hukum ketika memperbaiki pil obat tingkat tinggi, karena kesengsaraan guntur dan terlalu kejam, dan jika seseorang tidak hati-hati, dan akan menghancurkan orang dan mati.
Semua orang yang hadir sangat menyadari keganasan dan Lei Jie. Terutama jika pil yang disempurnakan oleh Xiao Yan dari peringkat kekaisaran, tingkat guntur pil yang menakutkan hanya akan lebih berbahaya. Seorang alkemis yang kuat sangat kuat, tapi kesengsaraan dan Lei tidak sesederhana itu. Wanita berambut perak Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan di arena dengan beberapa kekhawatiran. Aku tidak tahu kenapa, tapi kupikir anak ini bisa disempurnakan dengan sempurna, dan kupikir pasti ada beberapa rahasia dalam diri anak ini, jadi tonton saja penampilannya. Baisu jelas melihat kekhawatiran Yueru dan berkata. Wanita berambut perak itu menatap Xiao Yan dan kemudian ke Baisu, seolah sedang berpikir. Di dunia yang sedikit panas, guntur teredam rendah tiba-tiba bergema di langit, dan kemudian mata yang tak terhitung jumlahnya buru-buru bergeser ke atas, hanya untuk melihat awan gelap muncul di langit. Tetapi sekarang di dalam awan gelap ini, sebenarnya ada suara guntur yang rendah, dan penampilan itu jelas merupakan bentuk dan Lei. Fluktuasi seperti ini kan? Baisu menatap Xiao Yan dengan sedikit tawa di hatinya, dia benar-benar anak yang kuat. Seperti yang kita semua tahu, jika ramuan obat kelas 8 dapat memanggil guntur pil 9 warna, maka mereka berada dalam lingkup ramuan obat kelas 9, dan apa yang akan terjadi pada ramuan obat tingkat kaisar di luar yang ke-9, nilai. Xiao Yan fokus mengendalikan fusi tanaman obat tanpa bertanya tentang urusan luar negeri, membuka matanya dan berteriak, bangun. Akhirnya, fusi berhasil, dan awan gelap yang membuat seberkas cahaya hijau membubung ke langit. Awan petir di langit mulai berubah. Seruan luar biasa dari luar lapangan tiba-tiba bergema di dunia ini. Membaca www.uukansu.com segera, semua tatapan di asosiasi segera membeku di awan petir di atas kepala Xiao Yan. Seperti yang diharapkan, seiring dengan gelombang awan petir, dan Lei yang awalnya tidak berwarna dimulai lagi. Melihat adegan ajaib ini, wajah semua orang menjadi tercengang, Xiao Yan benar-benar melakukannya. Orang baik, itu luar biasa. Sementara banyak orang tercengang, beberapa orang akhirnya kembali ke akal sehat mereka terlebih dahulu, dan segera berteriak dengan penuh semangat. Hari ini, Xiao Yan membiarkan mereka menyaksikan keajaiban dengan mata kepala sendiri. Panggilan. Pada platform batu di kejauhan, jantung Yueruti di tenggorokannya akhirnya jatuh pada saat ini, dan tangan gioknya menepuk payudaranya yang montok, dan senyum cerah dan menawan diam-diam mekar di pipinya. Dia benar-benar berhasil. Warna awan petir terus berdetak, 1 warna dan 2 warna, 9 warna. Secara mengesankan, dia melompat dari awan petir yang tidak berwarna ke awan petir 9 warna dalam sekejap. Ini belum selesai. Segera setelah munculnya pil guntur 9 warna, aroma misterius terpancar dari kuali obat, dan kemudian semburan cairan seperti tetesan hujan jatuh dari langit. Dan Yu, dan Lei 9 warna, dan hujan di seluruh langit. Untuk pertama kalinya, semua orang melihat teknologi pemurnian obat yang begitu hebat. Anggota asosiasi yang hadir tidak bisa tidak merasakan dendam di tubuh mereka dan bahkan jiwa mereka tidak bisa menahan diri untuk dibaptis. Mendapat sublimasi yang sama. Orang baik, dan Lei 9 warna, langit penuh dengan hujan dan simbol kelahiran pil kelas 1 dari pangkat kaisar. Baisu tertawa saat melihat pemandangan langit dan bumi ini. Apa yang akan kamu lakukan dengan pil Thunder 9 warna ini? Ini bukan pil Thunder biasa dari peringkat ke-8 dan ke-9. Menyapa dan Lei juga dianggap sebagai semacam ujian bagi para alkemis. Alkemis memurnikan semua jenis pil obat, dan tentu saja mereka harus melalui ujian dan Lei. Pil obat kekaisaran terlalu tirani, menyebabkan kekuatan langit dan bumi menghancurkannya. Jika alkemis tidak dapat melindungi pil obat, maka pil obat akan dihancurkan. Oleh karena itu, mengambil pil guntur dan melindungi pil obat juga dapat dianggap sebagai semacam ujian akhir bagi para alkemis. Dan Lei, bersama dengan peningkatan kualitas pil obat, tidak bisa diremehkan oleh awan petir 9 warna seperti pil obat kekaisaran ini, bahkan kaisar pertempuran bintang 4 biasa. Yueru sedikit mengernyit, tetapi ada juga beberapa kekhawatiran di matanya. Kekuatan petir 9 warna dari pil obat kekaisaran terlalu kuat. Meskipun Xiao Yan jelas sangat manusiawi, jadi dia lebih percaya padanya, tapi 9 ini warna dan guntur bukanlah sesuatu yang mudah untuk disempurnakan, bukan tidak mungkin untuk membalikkan kapal di saat-saat terakhir jika Anda tidak hati-hati. Di bawah tatapan khawatir dari anggota asosiasi dan Yueru, Xiao Yan, yang merupakan pihak yang terlibat, tersenyum.
Dia mengangkat kepalanya dan melirik petir 9 warna di langit. Senyum di sudut mulutnya menjadi lebih dan lebih intens. Untuk boneka iblis, ini benar-benar tonik yang bagus. Sebuah tawa keluar dari mulut Xiaoyan, telapak tangannya terangkat ringan, cahaya cincin di jarinya sedikit berkedip, dan sosok perak yang mempesona muncul di depannya. Meskipun wayang iblis surgawi sudah mencapai batasnya di benua Douqi, tetapi tuannya Jinlong mengatakan bahwa dia masih bisa berkembang. Tuannya telah mencoba untuk memperbaiki dan memperkuat wayang iblis surgawi di atas ring sebelumnya, jadi dia tidak banyak membantu Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan selesai memperbaiki pil obat, sang guru akhirnya menyelesaikan perbaikan dan penguatan iblis surgawi ini. Wayang. Bagaimanapun, tuannya, Raja Naga Emas, adalah raksasa sejati. Jika dia yang pertama dalam hal latihan fisik, tidak ada yang berani menjadi yang kedua, jadi masuk akal untuk meningkatkan level setan emas. Wayang. Boneka setan surgawi hari ini dapat menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik Dou-Seng, tetapi itu tidak berguna bagi Xiaoyan, yang telah dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Boneka setan surgawi saat ini telah diperkuat dengan cara khusus dari tuannya, dan itu bisa menjadi lebih kuat. Naik satu level. Memikirkan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh boneka setan emas dapat menyaingi Kaisar Dou bintang 5, napas Xiaoyan menjadi jauh lebih cepat. Kali ini, terserah kamu. Telapak tangan dengan ringan menepuk tubuh Tian Yaopup, Xiaoyan tersenyum, dan segera mengangkat kepalanya dengan tajam, melihat awan petir 9 warna yang mengaum di langit, seolah-olah melihat ke bawah pada tatapan menghina makhluk kecil. Dia tertawa dengan berani, ayo, ayo. Biarkan aku melihat seberapa kuat pil Thunder kelas 9 kaisar milikmu. Awan petir 9 warna yang menggelinding dengan keras sepertinya mendengar tawa Xiaoyan. Awan petir 9 warna yang bergulir di langit juga menjadi lebih dan lebih intens. Berputar-putar. Seolah-olah kekuatan penghancur akan turun ke atas semut kecil yang menantang ini. Tertawa, saat guntur berguling, tiba-tiba menyusut, dan kemudian guntur 9 warna, seperti ular piton raksasa, menyapu keluar dari awan, dan kemudian merobek ruang, dengan kicauan yang menakutkan, menghadap Xiaoyan. Platform batu menerkam dengan keras. Pergi dengan, melihat dan Lei 9 warna yang akhirnya melancarkan serangan. Xiaoyan tersenyum, menunjuk ke kekosongan, dan berkata dengan lembut kepada boneka iblis surgawi di depannya. Teriakan itu jatuh, dan boneka iblis surgawi yang mempesona di depannya tiba-tiba menginjak tanah dengan telapak kakinya, dan kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkannya menyapu ke langit, dan kemudian menabrak jalan yang kuat di mata semua orang yang tercengang, di atas guntur. Melihat adegan ini, desahan tiba-tiba terdengar di alun-alun. Sepertinya kali ini akan gagal. Dari persepsi semua orang, boneka itu paling banyak bisa menangani pembangkit tenaga listrik Dou-Seng untuk 1 atau 2 kali, dan bagaimana itu bisa bertahan di hadapan pil obat tingkat Kaisar 9 warna, yang tidak berdaya untuk pembangkit tenaga listrik Dou Emperor bintang 4. Turun. Hai, Yueru juga menghela nafas pelan. Namun, sebelum dia bisa berbicara, wajahnya berubah tiba-tiba, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa boneka iblis surgawi yang terkena guntur 9 warna, tidak hanya tidak retak terbuka, tetapi tubuh yang rusak itu benar-benar melintas di guntur, sementara, perbaikan dimulai perlahan, dan peti yang tenggelam yang terkena guntur seketika, tempat yang tenggelam itu juga secara bertahap menggembung. Boneka ini benar-benar menyerap kekuatan guntur dan Lei. Melihat boneka iblis langit yang disambar petir, tetapi menjadi semakin menyilaukan, mata semua orang yang menonton dari penonton tiba-tiba menyusut, mereka belum pernah mendengar boneka aneh seperti itu. Tidak heran kamu berani datang untuk menilai alkemis kekaisaran di usia muda. Baisu berkata kepada Xiaoyan, yang mengendalikan boneka iblis surgawi dan terus-menerus menyerap dan Lei di atas platform batu. Boom, boom, guntur indah di langit, seperti naga raksasa yang mengaum di langit, mengamuk dan menari di langit, dan segera membawa petir yang menyilaukan, menyapu langit dan menutupi tanah, dan akhirnya hampir membombardir tubuh boneka iblis itu, udara. Guntur menghantam tubuh wayang Tian Yao, dan kilat perak yang indah meluap, dan segera berubah menjadi ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya, terus mengikuti kulit wayang Tian Yao, dan kemudian masuk ke tubuhnya. Kekuatan guntur yang luar biasa mengalir ke tubuh boneka iblis, dan kemudian dengan cepat memperkuat tulang dan daging yang sudah layu. Semua orang di antara penonton melihatnya dari kejauhan, dan boneka iblis surgawi seperti Dewa Guntur, melayang di langit,
dan dalam jarak 10 meter dari tubuhnya, itu penuh dengan kilatan petir, dan momentum yang menakutkan membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Di platform batu, Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Membaca www.wukansu.com. Tian Yao Wayang meraih semua 9 warna petir yang ditembakkan ke arahnya, yang membuatnya sangat santai, tanpa usaha apapun, sulit dan Lei. Di atas langit, gemuruh-gemuruh bergema tanpa henti, dan awan petir 9 warna yang berjatuhan, seperti mesin pembuat petir, terus-menerus memuntahkan lebih banyak dan lebih banyak lagi petir yang cemerlang, dan kemudian menghancurkan semuanya di tubuh boneka setan bumi. Kerusuhan awan petir 9 warna berlangsung selama hampir 10 menit sebelum berangsur-angsur berhenti. Dalam 10 menit terakhir, hampir 100 guntur dengan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu keluar dari awan petir, tetapi untungnya, guntur ini, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun ke wayang iblis surgawi, tetapi malah menyebabkan permukaan tubuhnya yang ditutupi dengan perak yang menyilaukan menjadi samar-samar muncul sedikit kilau merah tua, terus-menerus menutupi tubuh wayang iblis surgawi. Seperti yang diharapkan dari Dan Lei 9 warna. Mata Xiaoyan tajam, dan dia adalah orang pertama yang melihat kilau merah gelap di tubuh boneka Tian Yao. Saat ini, matanya tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun merah tua ini sangat pucat, Xiaoyan cukup puas, dia sangat jelas, untuk membuat boneka setan surgawi berevolusi menjadi boneka setan emas, kekuatan guntur yang sangat besar akan dibutuhkan. Dan Lei 9 warna ini benar-benar suplemen yang hebat. Itu seharusnya bisa berevolusi dengan sempurna ke tingkat boneka setan emas dalam beberapa kunjungan, tetapi boneka setan langit saat ini tidak akan memberi jalan bahkan untuk 2 bintang Kaisar Dou. Xiaoyan melihat 9 warna dan guntur yang mau tidak mau melemahkan kekuatannya dan perlahan memudar, katanya dengan puas. Anak ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar ingin menyelesaikan bagian pertama dari penanaman roh dan bagian kedua dari mengolah roh bersama-sama. Dalam hal ini, kekuatan tahap ramuan-ramuan akan meningkat secara eksponensial. Baisu melihat kata-kata Xiaoyan di sekilas, dalam pikiran. Tapi bagaimana kamu akan menaklukkan kesengsaraan guntur pil, dan penempaan jiwa pil kaisar bukanlah lelucon. Dengan menghilangnya Dan Lei, dan Yu juga perlahan menghilang. Selesai, Xiaoyan berteriak keras. 3 tumpukan cairan dalam kuali obat sudah menyatu, dan ketika Xiaoyan meminumnya, pil obat merah tua perlahan-lahan dibiarkan dari kuali obat. Pil obat halus berwarna merah tua, setelah terdiam selama beberapa detik, tiba-tiba meledak menjadi semangat juang tirani, mencoba melepaskan diri dari kendali Xiaoyan. Kekuatan yang tampak biasa dan tak terlihat itu mengandung kekuatan yang membuat jiwa bergetar. Xiaoyan mengenalinya sekilas. Ini adalah sarana serangan jiwa yang mengesankan. Anda harus tahu bahwa pil kelas 8 biasa sudah memiliki sifat manusia tertentu, dan pil kelas 9 memiliki spiritualitas yang sesuai. Adapun pil kelas kaisar, mereka sudah memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia, jadi mereka ingin untuk membebaskan diri sejak lahir. Kendali Xiaoyan memungkinkan dia untuk hidup di dunia ini. Melihat agitasi pil obat merah tua di kuali obat, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak jelas? 9 warna dan Lei Mentian dan Rain telah berhasil, bagaimana bisa gagal pada langkah terakhir ini? Dia segera duduk dengan kaki disilangkan dan matanya tertutup, karena Xiaoyan juga tahu bahwa jika dia ingin kontrol yang sempurna untuk menaklukkan pil obat kekaisaran yang sulit diatur ini, dia hanya bisa mengendalikannya dari jiwanya. Kalahkan dia dengan kekuatan jiwa dan buat dia menyerah. Itulah penempaan jiwa yang dikatakan Presiden Baisu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa jika pil obat melampaui produk kaisar, ia memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia. Pada saat ini, hanya melalui penempaan jiwa pil obat dapat ditenangkan dan menjadi pil obat tingkat kaisar yang nyata. Yang disebut pelatihan jiwa adalah pertempuran jiwa. Secara umum, kekuatan jiwa yang terkandung dalam pil kekaisaran sangat kuat, dan itu akan menyebabkan trauma serius bagi setiap apoteker. Tetapi ketika bertemu Xiaoyan, pil kekaisaran ini jelas meminta kesulitan. Xiaoyan adalah jiwa kaisar. Selain itu, dia telah mengembangkan jiwanya, dan bahkan ada lebih banyak bantuan dari berbagai api. Bum bum bum, ramuan merah tua melayang di atas tripod obat, dan area sekitar ramuan itu terus memancarkan kekuatan jiwa yang terlihat. Kekuatan berubah menjadi ular sanca besar dengan taring dan cakar, terus berputar dan bergerak, terus-menerus menelan anak huruf ular di Xiaoyan, seolah mencari waktu yang paling tepat untuk meluncurkan pukulan fatal.
Ini adalah piton besar yang sebanding dengan Dou di bintang 4. Semua orang merasakannya dari piton yang menakutkan. Kekuatan Xiaoyan sendiri adalah kaisar bintang 3 Dou, dan meskipun sebagian besar apoteker memiliki kekuatan jiwa yang kuat, mereka memiliki sangat sedikit keterampilan kultivasi jiwa dan keterampilan bertarung. Oleh karena itu, metode serangan kekuatan jiwa selalu menjadi kelemahan apoteker. Soul Tempering juga untuk memperkuat kendali kekuatan jiwa sang alkemis sehingga bisa menggunakan kekuatan jiwa tersebut untuk melancarkan serangan yang tidak terduga. Xiaoyan memejamkan mata dan duduk di tangga, juga memobilisasi kekuatan jiwanya yang besar untuk melawan pil obat kekaisaran. Jejak kekuatan jiwa besar terus terpancar dari tubuh Xiaoyan, dan berkumpul menjadi naga energi abu-abu di bawah mata semua orang. Naga raksasa itu berteriak pada piton di langit, seolah-olah menyatakan perang seperti piton yang diringkas dari pil obat kekaisaran. Aku tidak tahu bagaimana pencapaian jiwa anak ini. Kekuatan jiwa dari pil kaisar tidak bisa diremehkan. Ini benar-benar bukan hak saya untuk melakukannya. Bagaimanapun, anak ini sudah sangat pandai melakukan ini. Di masa depan, saya harus berterima kasih kepada anak ini. Baisu melihat jalan buntu di langit, tetapi sial pertempuran jiwa yang telah berakhir melawan arah angin. Naga raksasa itu terus-menerus digigit oleh ular piton, dan raksasa energi itu sudah memiliki lubang di dalamnya, seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Ketika semua orang melihat Xiaoyan seperti ini, mereka tidak bisa tidak terkejut. Perwujudan kekuatan jiwa membutuhkan kekuatan kontrol jiwa yang kuat, dan konsumsi kekuatan jiwa juga sangat besar. Terlebih lagi, ini bukan hanya perwujudan kekuatan jiwa, tetapi juga penggunaan kekuatan jiwa setelah terwujud untuk menyerang. Jika naga energi menderita kerusakan besar, kerusakan akan diumpankan kembali ke Xiaoyan dalam kelipatan geometris. Baru saat itulah Presiden Baisu mengkhawatirkannya. Dia pikir Xiaoyan bisa melakukan ini di usia muda. Tidak peduli apa, dia harus dilindungi. Ini adalah masa depan asosiasi alkemis. Pertempuran di langit masih berlangsung. Piton energi yang semakin padat mengejar dan mengalahkan naga raksasa itu dalam gelombang, dan naga raksasa itu hanya bisa mundur di hadapan serangan ular piton yang kuat. Tetapi orang yang cerdas dapat melihat perbedaannya. Xiaoyan ini benar-benar kuat. Wanita berambut perak Yueru awalnya mengerutkan kening saat dia melihat naga raksasa yang mundur di langit jatuh ke angin yang lebih rendah. Dia juga khawatir Xiaoyan dan akan rusak parah oleh kehancuran, tetapi dalam sekejap mata, Xiaoyan, yang telah menutup matanya, sepertinya menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, dan kemudian dia melihat naga raksasa di langit dan sepertinya ada sesuatu yang diam-diam terjadi, dan dia segera mengerti. Setelah sombong begitu lama, waktunya berakhir. Xiaoyan yang sedang duduk dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Sudah berakhir. Naga raksasa transparan yang hampir menghilang tiba-tiba mengeluarkan energi mengerikan dari mulutnya, dan langsung menuju ular piton. Piton yang diubah oleh pil obat merah tua tampaknya menyadari bahwa energi yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak, dan buru-buru melarikan diri, tetapi Xiaoyan telah menahannya begitu lama, bagaimana dia bisa memberikannya kesempatan ini. Kemarahan Huang Quan, segera pukul hantu piton yang ingin melarikan diri. Ini adalah 3 keterampilan bertarung dari jari Huang Quan, telapak tangan Huang Quan, kemarahan Huang Quan, dan kemarahan Huang Quan yang dia peroleh dari Huang Quan Yaosheng. Sejak Xiaoyan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, bahkan keterampilan Dou peringkat surgawi ini tidak bisa diremehkan. Terutama kemarahan serangan jiwa Huang Quantian, setiap kali Xiaoyan menggunakannya, itu memiliki efek ajaib. Bagaimana bisa ular piton, yang telah melarikan diri, berpikir bahwa Xiaoyan memiliki cara yang sangat kuat untuk menyerang jiwanya mandek sesaat, dan hantu energi besar juga tetap di udara. Mengatakan bahwa terlambat itu cepat, 1 detik waktu berlalu dengan cepat, tetapi ini sudah cukup. Xiaoyan tersenyum penuh pengertian. Tepat setelah 1 detik kemarahan Huang Quan membuat piton mandek, energi menakutkan di mulut naga datang ke piton, hubungan antara dua serangan itu sempurna, sehingga piton tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Bacaan www.uukansu.com. Bang bang bang. Serangkaian suara datang dari piton besar yang agung dan agung hancur seketika, dan pil obat gelisah di kuali obat juga terdiam. Jiwa pil obat kaisar telah dikalahkan, kamu harus menyerah. Cheng Dan. Presiden, pil obat kekaisaran ini benar-benar luar biasa, dan aku cukup beruntung untuk menyelesaikannya.
Xiao Yan memegang pil obat hangat yang baru saja dia ambil dari botol giok dan mengepalkan tinjunya ke Presiden Baisu, tiba-tiba kelelahan. King Yuan telah diam-diam menonton Xiao Yan memurnikan pil obat sebelumnya, dan melihat Xiao Yan seperti ini, dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung Xiao Yan. Jejak ki pertempuran menyebar dari tubuh King Yuan. Xiao Yan merasa bahwa ki pertempuran ini benar-benar bisa membuatnya. Ki pertempuran yang hampir habis di dalam tubuh dengan cepat pulih, dan bahkan jiwanya terpelihara. Xiao Yan sangat terkejut dengan situasi ini, dia belum pernah mendengar tentang dendam semacam ini, tetapi dia tidak bertanya banyak tentang hal itu di asosiasi alkemis, dan segera menatap Presiden Bai Ruo. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Keterampilan pemurnian obat Xiao Yan benar-benar luar biasa. Saya mengumumkan bahwa Xiao Yan telah lulus ujian alkemis dari Kaisar Anda peringkat 1 Suandan. Presiden Baisu berkata kepada sesama siswa dan orang yang bertanggung jawab atas asosiasi yang hadir. Pada saat yang sama, kamu juga akan menjadi penatua ibadah termuda dari asosiasi alkemis kami. Melayani para penatua, ada desas-desus bahwa setidaknya para tetua yang menyembah dari asosiasi alkemis berada di atas peringkat pertama Kaisar, atau kekuatannya di atas Kaisar yang bertarung bintang 4. Tapi menilai dari metode pemurnian Xiao Yan kali ini, sesepuh pemujaan ini sesuai dengan namanya. Orang-orang yang hadir berkata dengan jarang, "Maaf, Presiden akan mengecewakanmu. Aku mungkin tidak punya waktu untuk menjadi penatua yang berdedikasi dari asosiasi alkemis." Xiao Yan memandang semua orang dengan malu. "Apa yang kamu katakan?" Bai Ruo sangat marah. "Wakil ketua tenang, anak itu hanya terbiasa dengan awan yang menganggur dan burung bangau liar, dan dia tidak terbiasa dengan pengekangan semacam ini, jadi aku akan mengecewakanmu, ketua." Xiao Yan memandang Bai Ruo dengan meminta maaf. "Hahaha, kamu benar-benar tidak peduli." Baisu buru-buru meraih adiknya Bai Ruo. Adiknya Bai Ruo terlalu tidak sabar, dan tergesa-gesa tidak cukup. "Teman kecil Xiao Yan, dengarkan aku, kamu dapat yakin bahwa tetua terhormat dari asosiasi alkemis King Cheng kami hanya dapat menjadi pos sementara, tidak harus tetap di asosiasi. Selain itu, para tetua pemujaan asosiasi memiliki status dan status kemanapun mereka pergi, dan sangat nyaman untuk membeli beberapa ramuan obat." Baisu menemaninya sambil tersenyum. Baisu hanyalah seekor rubah tua, melihat pencapaian Xiao Yan di usia muda, pencapaian masa depannya tidak terbatas. Oleh karena itu undangan. "Teman kecil Xiao Yan, bagaimana menurutmu?" "Oke, aku akan bergabung, tapi anggap saja itu hanya sebuah nama." Xiao Yan juga tahu bahwa pertama kali di jalan, bergabung dengan sesepuh pemujaan asosiasi alkemis King Cheng memang bisa memberinya banyak bantuan, jadi dia setuju, tapi Xiao Yan benar-benar tidak cocok untuk menjadi penatua. Paling banter, dia hanya penjaga toko lepas tangan. "Kamu bajingan kecil, jangan buru-buru memperbaiki obatnya. Wawasan apa yang kamu miliki setelah menontonnya begitu lama? Pergi untuk mundur untukku. Kamu dapat melihat orang lain, Xiao Yan, dan Xiao Yan mengawasimu." Baisu kagum pada Xiao Yan di bawah tangga, anggota asosiasi Yan berteriak keras. Orang-orang di bawah tangga masih sedikit tidak yakin ketika mereka mendengar ini, dan diam-diam mengatakan bahwa itu tidak adil, tetapi siapa yang membuat orang lain Xiao Yan memiliki kekuatan untuk membuat presiden eksentrik? Segera harus pergi. Kalau begitu ini keputusan yang menyenangkan. Aku akan pergi dan mendaftarkannya untukmu. Sangat mahal untuk memperbaiki pil obat kekaisaran. Bai Ruo, kamu bawa mereka ke kamar kecil untuk beristirahat. Baisu memerintahkan sambil berbicara. "Ikuti aku." Bai Ruo tidak berani membalas, dan segera membawa Xiao Yan dan yang lainnya ke ruang tunggu. "Itu dia, kalian semua masuk dan istirahat sebentar, maka presiden akan datang. Jika kalian butuh sesuatu, panggil saja aku langsung." Bai Ruo memimpin Xiao Yan dan yang lainnya sebentar, berjalan ke sebuah ruangan yang tampak sedikit halus, dan membukanya. Pintu itu sibuk dengan urusannya sendiri. "Halo, Xiao Yan, namaku Yueru, senang bertemu denganmu." Xiao Yan dan King Yuan baru saja mendorong pintu. Dia pertama kali mendengar suara manis, dan kemudian melihat 3000 sutra hijau dengan rambut perak. Jatuh, telapak tangan halus terulur ke seorang gadis yang tersenyum pada Xiao Yan. "Baik, King Yuan, apakah kita pergi ke tempat yang salah?" Xiao Yan memandang King Yuan di belakangnya dengan bingung. Masalah macam apa ini? Sayangnya, King Yuan juga bingung. "Tunggu,
Kamu tidak salah. Yueru buru-buru berkata, karena Xiao Yan dan yang lainnya sepertinya akan pergi. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menyapa Xiao Yan dengan sangat baik, dan kemudian Yan sama sekali tidak pandai bermain kartu sesuai rutinitas. Apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Xiao Yan memandang wanita bernama Yueru dan berkata, ini adalah ruang internal asosiasi alkemis, dan orang-orang yang bisa masuk ke sini adalah keduanya, orang yang berkuasa atau berkuasa. Kalau begitu aku tidak akan berbicara diam-diam. Aku hanya melihat penilaian alkemismu, dan aku tahu dari Presiden bahwa kamu memiliki tujuan lain untuk kunjunganmu kali ini, untuk menemukan inti iblis naga tingkat kaisar. Yueru dia tidak malu jauh dari mengatakannya secara langsung, bagaimana mungkin seseorang yang bisa lulus ujian alkemis kekaisaran menjadi orang biasa dengan harta yang aneh. Aku membutuhkan nyala apimu. Dengan kata lain, aku membutuhkan roh api padamu untuk melakukan sesuatu. Tentu saja, apa yang disebut ini hanya urusan keluargaku, dan aku tidak akan membiarkanmu membunuh orang dan membakar. Keluarga Yue kami akan memberimu hadiah yang akan memuaskanmu, dan meskipun kami tidak memiliki inti iblis naga yang kamu butuhkan, kami memiliki informasi yang akurat. Yueru tidak bisa tidak menatap Xiao Yan dengan sedikit bergerak di matanya. Tidak banyak, sebelum menemukan ayah peri api itu sendiri. Oh, Xiao Yan juga berpikir serius. Naga selalu menjadi makhluk tingkat tinggi, dan bahkan binatang buas lain dengan garis keturunan naga miskin, gadis di depannya memiliki berita tentang binatang naga, jadi latar belakangnya tidak sederhana. Meskipun pembunuh keluargamu telah dibunuh oleh Xiao Yan masih harus memperbaiki pil Guben Pei Yuan untuk diminum King Yuan, untuk melihat apa yang dikatakan tuannya, dan untuk mencari tahu apa yang ada di tubuh King Yuan, sebuah rahasia. Bagaimana Anda bisa melepaskan kabar baik seperti itu sekarang? Bagaimana menurutmu? Yueru sedikit cemas, menatap Xiao Yan yang sudah lama tidak merespon di depannya, dendamnya langsung terangsang. Jika ini tidak menggoda Xiao Yan, maka hanya memikirkan itu, pipi Yueru berbinar, mau tidak mau sedikit merah. Samsung Doudi, seru Xiao Yan. Meskipun Doudi bintang 3 tidak melakukan banyak kerusakan padanya, dia tidak menyangka bahwa wanita di depannya sebenarnya adalah Doudi yang kuat, jadi dia bisa duduk di sini karena dia bukan orang yang kuat tetapi orang yang kuat, orang. Apa yang ingin kamu lakukan dengan Doudi bintang 3? Xiao Yan berteriak pada Yueru, melindungi King Yuan dengan kekuatan jiwanya. Baiklah, jangan marah, kalian berdua, kaya saja. Presiden Baisu bergegas setelah mendaftar, tetapi dia tahu bahwa Yueru dan Xiao Yan ini adalah bom waktu. Mari kita tutup aura pertempuran dulu, Yueru, berkomunikasilah dengan baik, sepertinya kamu tidak punya banyak waktu. Yueru mendengus dingin dan kemudian menjadi tenang. Ini adalah medali penilaianmu, ingatlah untuk menyimpannya. Juga, ini adalah jubah khusus yang dibuat oleh asosiasi alkemis kami. Anda dapat menyembunyikan aura Anda ketika Anda memakainya di tubuh Anda. Kaisar petarung bintang 3 biasa mungkin tidak dapat menemukannya, itu. Baisu menyerahkan barang-barang itu kepadanya. Xiao Yan, Yueru di samping tampaknya masih sedikit marah, tetapi melihat pemandangan ini, dia menyadari bahwa pria di depannya adalah kaisar kelas 1, apoteker, dan perilakunya memang. Maaf, Yueru tidak bisa mengendalikan emosinya barusan. Ketika dia berpikir bahwa ayahnya kehabisan waktu, dia akhirnya menemukan seseorang dengan peri api. Dia awalnya berencana untuk berkomunikasi dengan baik, tapi dia bingung ketika dia peduli Xiao Yan sedikit marah karena dia tidak mengambil keputusan untuk waktu yang lama, jadi ada adegan berikutnya. Aku berjanji padamu, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa pengobatannya akan berhasil. Aku hanya bisa menjamin bahwa aku akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan juga tidak tahu apa yang terjadi pada wanita di depannya, tapi setelah berpikir tentang itu, dia setuju. Jika bahkan tidak ada tempat yang disebut surga pemurnian obat, seperti asosiasi pemurnian obat, akan sangat disayangkan untuk melewatkan berita yang dimiliki Yueru. Kamu setuju? Yueru jelas tidak menyangka Xiao Yan akan menjadi seperti ini. Tidak ada perubahan di detik pertama, tapi detik berikutnya dia setuju. Ayahku dipukuli sampai mati oleh monster karena dia memburu monster, menyebabkan penyakit gelap. Aku tahu dari beberapa rahasia bahwa hanya peri api yang bisa menyelamatkannya. Yueru juga berkata, ini bukan rahasia. Ayahku dulu sangat menyayangiku, tapi sekarang nyawa ayahku dipertaruhkan.
Aku cukup beruntung bertemu seseorang dengan roh api. Bagaimanapun, aku tidak bisa melepaskannya, jadi Yueru harus mengatakan sesuatu, untuk menghapus kekhawatiran Xiaoyan. King Yuan jelas tergerak oleh adegan Yueru, dan mampu melakukan ini untuk ayahnya sudah cukup untuk melihat bahwa Yueru adalah anak yang berbakti. Tidak ada gunanya bicara terlalu banyak, kita tidak akan tahu sampai kita sampai di sana. Xiaoyan juga berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak berani menjamin transaksi semacam ini, siapa yang tahu apa yang terjadi pada ayahnya. Pemimpin guild itu, bisakah kamu membantuku memperhatikan inti iblis dari kelas naga kaisar? Xiaoyan jelas masih tidak menyerah, dan kemudian bertanya pada pemimpin guild Baisu. Inti sihir dari pil tingkat kaisar tidak lagi membedakan atribut, selama inti sihir dari binatang tingkat kaisar dapat disempurnakan. Namun, inti sihir tingkat kaisar umumnya tak ternilai harganya, dan inti sihir dari naga pada dasarnya aku belum muncul beberapa kali, tapi aku akan mengawasimu dalam beberapa hari terakhir. Presiden Baisu berkata dengan ringan. Kalau begitu, ayo pergi ke rumah Yue dulu. Ayo pergi, Yue Guliang akan memimpin. Xiaoyan juga tidak suka menunda-nunda. Setelah penilaian selesai, dia menyetujui transaksi Yueru, dan segera berkata kepada Yueru. Kamu akan pergi begitu cepat. Yueru jelas terkejut dengan sikap Xiaoyan, tapi dia merasa sedikit hangat di hatinya. Ayo, aku akan memimpin jalan. Kamu akan pergi begitu cepat. Yueru sedikit khawatir sekarang, tapi suasana hatinya tidak lebih baik, tetapi ketika dia mendengar Xiaoyan mengatakan ini, dia tidak bisa tidak mempercayai telinganya. Ya, saya juga lulus penilaian. Tidak ada cara untuk memperbaiki pil obat dalam waktu singkat tanpa inti ajaib dalam bahan obat. Selain itu, Anda juga mengatakan bahwa waktu ayah Anda hampir habis, jadi saya pergi saja, untuk melihatnya terlebih dahulu, dan manfaatkan waktu sekarang. Klik untuk menyelesaikan transaksi, jelas Xiaoyan. Presiden, terima kasih, kita pergi dulu. Yueru jelas sedikit senang karena Xiaoyan baru saja menyegarkan, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Presiden Baisu dan membawa Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari asosiasi. Perhatikan keselamatan di jalan, King Cheng tidak begitu damai akhir-akhir ini. Saya berharap ayahmu cepat sembuh, kata Presiden Baisu dengan prihatin. Kalau begitu aku akan meminjam kata-kata Presiden. Setelah Yueru menjawab, dia membawa Xiaoyan dan yang lainnya dan menghilang dari pandangan Baisu. Ada 3 kekuatan utama di King Cheng, Asosiasi Alkemis, Keluarga Yue dan Keluarga Lei. Asosiasi Alkemis selalu menjaga hubungan netral. Hubungan antara dua lainnya juga harmonis, dan mereka berkembang bersama di King Cheng. Telah terjadi sedikit gesekan di tahun-tahun ini. Mereka bertiga berjalan di pusat kota, dan King Yuan berjalan di jalan melihat ke kiri dan ke kanan, seperti bayi yang penasaran. Yueru jelas menemukan Xiaoyan, dan peri api milik Xiaoyan seharusnya bisa menyelamatkan ayahnya. Berjalan di jalan, dia sangat bersemangat. Setelah begitu banyak pencarian, dia akhirnya menemukannya. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya dan berjalan lurus ke atas, mengikuti di belakang mereka untuk mencegah kecelakaan. Hati-hati, Xiaoyan bergegas maju untuk meraih Yueru, yang hendak menabrak orang lain. Apakah kamu tidak buta, berani memukul kami? Beberapa orang di belakang pria berbaju hitam berkata dengan kejam. Kakak, kedua gadis ini sangat cantik dan cantik, mengapa mereka tidak membawanya kembali? Setelah beberapa ejekan, mereka menyadari bahwa Yueru dan King Yuan agak tampan, dan mau tidak mau memikirkannya, sesuatu yang salah. Satu hal lagi lebih buruk daripada satu hal yang kurang. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah kembali dulu, ini tidak baik. Lagi pula, kami telah melakukan begitu banyak, dan tidak ada kekurangan saat ini. Mata orang-orang di belakang pria berpakaian hitam memandang Yueru dan King Yuan dengan mata berapi-api, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu, dan wajah mereka sangat menyedihkan. Baiklah kalau begitu, pertempuran cepat. Pria berbaju hitam itu juga tidak berdaya, dan kemudian benda seperti gulungan itu langsung hancur, dan ruang yang terisolasi dari dunia datang dengan tenang. Bang bang bang, kedua pengikut itu masing-masing menyerang Yueru dan King Yuan, dan genggaman mereka tampaknya ditekan dengan udara sekecil apapun, mencoba menjatuhkan mereka dalam satu gerakan. Dou di bintang 1, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, melihat kekuatan keduanya.
Xiao Yi langsung muncul dari tubuh Xiao Yan dan menikam pria yang menyerang King Yuan dan Yueru. Suhu yang mengerikan benar-benar membakar kedua pria itu menjadi ketiadaan. Sangat layak. Api ini sangat menakutkan. Hahaha, api ini benar-benar aneh. Saya pikir itu bukan hal biasa, jadi saya akan menerimanya begitu saja. Pria berbaju hitam pada awalnya tidak memperhatikan Xiao Yan, mengikuti kedua wanita itu. Mereka biasanya pengikut, dan mereka tidak bisa terlalu kuat, jadi mereka tidak memperhatikan, tetapi sekarang Xiao Yan memanggil peri api. Ini dia berbeda. Meskipun pria berbaju hitam tidak mengenali bahwa ini adalah peri api, keajaiban surga dan bumi semacam ini sulit didapat, dan semua orang ingin mendapatkannya, dan beberapa bahkan ingin mendapatkan hal semacam ini. Anda bisa juga melakukan apa saja. Karena Liang Zi telah ditempa, maka jangan pergi. Pria berbaju hitam perlahan melepas jubahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu memancarkan aura jahat, dan setelah diperiksa lebih dekat, rambut putih itu jelas disebabkan oleh kultivasi, yang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Aura menakutkan dan jahat terpancar dari pria berbaju hitam dalam lingkaran, membuat Xiao Yan merasa sedikit mati rasa. Aura ini seharusnya mencapai kesempurnaan dari Dou di bintang 3. Xiao Yan berkata perlahan melihat aura yang memancar dari pria berbaju hitam di depannya. Maaf merepotkanmu, saya akan menghentikannya nanti. Lari, Anda masih memiliki roh api di tubuh Anda adalah orang yang paling penting untuk menyelamatkan ayah saya, dan saya akan melindungi Anda bahkan jika saya mati. Yueru mengerutkan kening, menggigit bibir Bei dengan ringan dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan. Jangan khawatir, karena aku berjanji padamu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Selain itu, aku tidak punya kebiasaan bersembunyi di belakang wanita. Xiao Yan menatap Yueru yang keras kepala dan menghiburnya. Bagaimana dengan pria itu? Berpakaian hitam dengan kaisar yang sempurna. Setelah kata-kata terakhir dijelaskan, kamu bisa mati. Jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan memotongmu dengan 1000 pedang dan mengeluarkan peri api. Aku juga akan mencintai dua sahabat wanita ini di sisimu, hahaha. Pria berbaju hitam itu tertawa. Di ruang tertutup kecil pria berbaju hitam, kecuali jika itu adalah Dou di bintang 4, tidak mungkin untuk menembus ruang ini, dan bertarung di ruang ini memiliki beberapa peningkatan pada pria berbaju hitam itu sendiri, dan itu juga merupakan kekuatan besar untuk Xiao Yan. Melemahnya, ini adalah raungan tak kenal takut. Mayat itu berubah menjadi tulang tangan. Pria berbaju hitam itu melancarkan serangan ke Xiao Yan. Sebuah telapak tangan menyerang Xiao Yan dengan kecepatan ekstrim, dan telapak tangan itu memancarkan kekuatan jahat yang tak tertandingi, seolah-olah ada beberapa hantu telapak tangan besar yang menjulang di telapak tangan. Telapak keberuntungan surga besar, keterampilan bertarung tingkat surga yang menakutkan langsung ditampilkan dari tangan Xiao Yan. Dengan telapak tangan mereka saling berhadapan, aura jahat dan tidak nyaman di tangan setan tulang, dan aura kokoh di telapak tangan keberuntungan surga besar bergabung menjadi satu. Bum bum bum, riak energi kekerasan datang dari putaran ke putaran. Meskipun telapak tangan dengan Xiao Yan barusan tampak biasa, orang-orang dengan kebijaksanaan telah melihat bahwa Xiao Yan, yang dibantu oleh api yang berbeda, jelas berada di atas angin, sedangkan pria itu hitam jatuh melawan arah angin. Yueru selalu berpikir bahwa Xiao Yan hanya ahli dalam memurnikan obat. Tetapi dia tidak bisa melakukannya dalam pertempuran yang sebenarnya, karena banyak ahli pemurnian obat membutuhkan perlindungan dalam pertempuran yang sebenarnya. Tetapi dari pertempuran antara Xiao Yan dan pria berbaju hitam tadi, Yueru menemukan bahwa dia salah. Xiao Yan tampaknya tidak hanya membuat prestasi besar dalam pemurnian obat, tetapi juga tidak kehilangan dirinya dalam pertempuran yang sebenarnya. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi memiliki emosi yang berbeda terhadap Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, pria berbaju hitam ini adalah pembunuh yang menyerang keluargamu. King Yuan samar-samar ingat bahwa roh jahat yang menyerang keluargamu malam itu. Dan meskipun hari itu sangat larut, King Yuan mengingat semua wajah si pembunuh, jadi wajar untuk menunjukkan kali ini lagi. Ternyata kamu adalah pembunuh keluargamu. Sangat disayangkan, karena kamu juga menginginkan nyala apiku, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Kalau begitu jangan pergi, dan tinggallah untuk orang-orang dari keluargamu. Minta maaf. Xiao Yan mendengar kata-kata King Yuan dan mendekati pria berbaju hitam itu. Awalnya, dia mengatakan bahwa ketika urusan Yueru selesai, dia akan pergi mencari pembunuh keluargamu untuk membalas dendam King Yuan,
dan kemudian dia akan memenuhi keinginannya, tetapi dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengannya seperti ini, yang akan menyelamatkannya. Banyak masalah. Kenapa nafas ini terasa sedikit aneh? Sepertinya itu adalah nafas dari klan jahat asing. Raja Naga Emas dan klan jahat asing telah bertarung puluhan ribu kali, dan mereka akrab dengan nafas mereka, dan mereka langsung marah. Bisakah kamu mengatasinya? Raja Naga Emas bertanya pada Xiao Yan perlahan. 3 transformasi mendalam dari Skyfire. Tanda klan, bangun. Riak energi yang menakutkan perlahan menjadi tenang. Bagaimana ini mungkin? Dodi bintang 3 sudah selesai. Pria berbaju hitam itu mau tidak mau kehilangan suaranya. Dia merasakan ketakutan dalam omongan Xiao Yan bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk diandalkan. Anak ini benar-benar memiliki peningkatan yang mengerikan. Namun, ada begitu banyak rahasia dalam diri anakmu. Pertama, ada nyala api yang tidak bisa kamu temui, lalu metode rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat, dan nyala api yang tidak biasa. Ketertarikanku padamu semakin besar, dan lebih besar. Itu saja, meskipun pria berbaju hitam itu sedikit terkejut, kekuatan antara Dodi dan yang kuat bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh peningkatan metode rahasia kecil, dan kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal. Lagi pula, bagaimanapun, metode rahasia adalah kekuatan eksternal, dan itu tidak pada tingkat yang sama dengan penyempurnaan Samsung yang sebenarnya. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan penyempurnaan Samsung yang sebenarnya. Semua yang kamu andalkan pada akhirnya rentan dalam menghadapi kekuatan absolut, jadi biarkan aku menghancurkan ketergantunganmu. Pria berbaju hitam itu memandang Xiao Yan dengan jijik. Ada banyak omong kosong. Xiao Yan juga berkata kepada pria berbaju hitam. Karena pria berbaju hitam adalah pembunuh keluargamu, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Semangat juang tirani yang tak tertandingi terus memancar dari pria berbaju hitam, dan kekuatan besar itu samar-samar berubah menjadi naga yang melayang di atas pria berbaju hitam dan meraung terus-menerus. King Yuan dan Yueru merasakan fluktuasi menakutkan dari naga energi hari itu. Xiao Yan diam-diam menyeduh sesuatu di telapak tangannya, diam-diam menatap pria berbaju hitam di depannya. Xiao Yan, jika tidak berhasil, kita akan mundur dulu. Yueru tahu betul kekuatan pembangkit tenaga listrik Dodi. Kata-kata Yueru tidak hanya untuk Xiao Yan untuk menyelamatkan nyawa ayahnya, tetapi yang lebih penting, dia peduli padanya. Itu semua alasan saya sendiri yang menyebabkan masalah, jadi saya tidak bisa tidak menyalahkan diri saya sendiri. Sejak aku bertemu dengannya, aku memecahkannya untuknya. Selain itu, jika kamu tidak mengacaukan mereka, mereka akan datang kepadamu cepat atau lambat. Xiao Yan sepertinya mengerti apa yang dipikirkan dan dikatakan Yueru. Jiwa seorang alkemis tingkat tinggi sangat lesat. Rasa keluargamu beberapa hari yang lalu benar-benar tak terlupakan, tapi saya yakin Anda akan lebih lesat. Pria berbaju hitam menatap Xiao Yan dengan rakus dengan wajah bengkok. Kamu adalah pembunuh keluargamu, kan? Xiao Yan juga jernih dalam pikirannya, dan segera bertanya. Ngomong-ngomong, kalian semua akan mati, jadi bagaimana jika kamu mengetahuinya, keluargamu telah mendapatkan sesuatu yang tidak boleh disentuh, jadi itu pantas untuk itu. Pria berbaju hitam itu jelas mengira tiket yang menang ada di tangan mereka, tangannya, dan dia memberitahu Xiao Yan dan yang lainnya seolah-olah pemenangnya berbicara dengan sarkasme yang sama kepada yang kalah. Bukankah itu sesuatu yang harus kudapatkan? Aku ingin tahu tentang hal apa yang kamu bicarakan. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Xiao Yan berkata dengan jahat. Hahaha, anakmu tidak bisa melindungi dirimu sendiri dan kamu masih terlalu banyak berpikir. Pria berbaju hitam itu mengejek dengan jijik. Kupikir kaulah yang tidak bisa melindungi diriku sendiri. Boneka setan emas, ayo. Boneka yang sebanding dengan Dodi bintang 2. Kamu benar-benar penuh dengan harta karun. Sebelum pria berbaju hitam itu selesai berbicara, boneka iblis emas menyerangnya dengan kepalan tangan emasnya tertutup. Bum bum bum, tinju pria berbaju hitam dan tinju Jin Yaopeng saling berhadapan. Satu pukulan, pria berbaju hitam itu jelas mundur beberapa langkah karena kekuatan tinjunya sebelum dia menstabilkan sosoknya, sementara pupil abu-abu mati Jin Yaopeng dan tubuh perunggu emasnya yang tidak berfluktuasi sedikit menunjukkan postur meninju. Jelas, setelah pembaptisan dan Lei 9 warna lagi, meskipun belum sepenuhnya berevolusi ke tingkat boneka setan emas, kekuatan boneka setan emas saat ini pada daging tidak lemah sama sekali,
meskipun ini tidak mengesampingkan bahwa orang berpakaian hitam di depannya tidak menggunakannya. Semua demi itu. Bagaimana mungkin? Boneka ini sedikit aneh. Pria berbaju hitam itu tidak menyangka bahwa boneka yang sebanding dengan Dou di bintang 2 itu akan begitu kuat, kekuatan guntur. Pukulan yang tampaknya sederhana itu, pada kenyataannya, seluruh kepalan tangan ditutupi dengan kekuatan guntur, menyerang dengan kekuatan guntur. Tidak heran dia bisa membuat dirinya mundur beberapa langkah untuk menstabilkan langkahnya. Meskipun Golden Demon Puppet memiliki keunggulan pada awalnya. Namun, setelah pria berbaju hitam berjaga-jaga, boneka setan emas juga mundur di bawah kekuatan penuh Dou di bintang 3 dari pria berbaju hitam. Tubuh emas dan perunggu kuno yang asli jelas penuh dengan lubang oleh pria di hitam Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Pertarungan antara iblis emas dan pria berbaju hitam berlangsung terus-menerus. Melihat iblis emas yang akan kehilangannya, Yueru dan King Yuan juga menggigit bibir, karena mereka berdua tahu bahwa sekali iblis emas dikalahkan berikutnya datang Xiao Yan. Kemarahan surgawi Huang Quan, Xiao Yan akhirnya menyelesaikan perpaduan teratai api kemarahan Buddha. Biji teratai halus yang tergantung di telapak tangan Xiao Yan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Tepat ketika pria berbaju hitam itu puas, Xiao Yan menyelesaikan fusi Buddha's Fury dan Fire Lotus, tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, karena Xiao Yan juga tahu bahwa pria kuat seperti pria berbaju hitam akan merasakan kekuatan kehancuran di hadapannya, itu segera merupakan serangan jiwa dan pergi. Setelah serangan jiwa berhasil, menyebabkan pria berbaju hitam jatuh ke dalam stagnasi sementara, itulah waktu terbaik untuk menyerang dengan biji teratai api yang berbeda. Selain itu, Xiao Yan percaya bahwa hanya dengan begitu pemenangnya akan ditentukan dengan satu pukulan. Huang Quan Tianwu datang dengan tenang ketika pria berbaju hitam itu bangga berurusan dengan boneka iblis emas. Puff puff, pria berbaju hitam itu memuntahkan seteguk darah, tetapi tidak mandek. Apakah kamu gagal? Xiao Yan bergumam sambil menatap pria berbaju hitam itu. Batuk, batuk, itu adalah kekuatan jiwa yang sangat kuat. Untungnya, saya menyiapkan tangan ketika berhadapan dengan Anda para alkemis, hanya untuk mencegah jiwa Anda menyerang. Satu-satunya cincin di jari pria berbaju hitam itu rusak. Jelas, sebagian besar siau serangan jiwa yang ditentang oleh kekuatan di ring yang menahan serangan jiwa, sehingga tidak banyak merugikan pria berbaju hitam. Apakah kamu tidak berdaya? Kalau begitu selamat datang kematian. Pria berbaju hitam itu meraung keras. Jiaolong yang bercokol di atas kepalanya juga mengeras pada saat ini, dan meraung ke arah Xiao Yan. De Jiaolong meraung ke arah Xiao Yan dari atas kepalanya, dan udara penuh dengan suara angin pecah. Kekuatan Jiaolong ini tidak bisa membantu tetapi membuat Xiao Yan merasa mati rasa di kulit kepalanya. Melihat ini, Xiao Yan juga berbalik teratai kemarahan Buddha di tangannya. Angkat perlahan, temui naga itu dan pergi. Ah, untuk beberapa alasan, pria berbaju hitam tiba-tiba berteriak. Xiao Yan tahu betul bahwa ini jelas merupakan gejala serangan jiwa. Ternyata pada saat kritis ini, King Yuan bekerja keras untuk merangsang dendamnya sendiri, dan cahaya putih memancar dari King Yuan untuk menyerang pria berbaju hitam. Serangan jiwa yang baru saja diluncurkan King Yuan bahkan lebih kuat dari Huang Quan Tian Fury milik Xiao Yan. Rahasia apa yang dimiliki King Yuan ini? Meskipun Xiao Yan bingung saat ini, krisis belum teratasi saat ini, dan dia tidak bisa melepaskan kesempatan singkat ini. Dia mengangkat teratai api Furious Buddha di tangannya dan melemparkannya ke tempat hitam yang stagnan, pria berpakaian. Karena pria berbaju hitam itu diserang oleh jiwa dan jatuh ke dalam stagnasi sementara, naga menakutkan yang baru saja mengembun juga langsung kabur. Bum bum bum, teratai api Buddha yang marah langsung menyerang tempat pria berpakaian hitam itu berada. Kekuatan penghancur yang mengerikan menghancurkan bagian kecil langit ini. Semua pengikutnya menguap, dan Xiao Yi memancarkan perisai pelindung besar untuk melindungi Yueru dan King Yuan, yang mengalami koma. Xiao Yan juga terengah-engah, melihat ke pusat ledakan, bergumam pada dirinya sendiri. Aku harap kamu tidak mati, kamu harus membiarkan King Yuan membunuh musuh. Teratai kemarahan Buddha selalu menjadi pembunuh terbesar Xiao Yan. Saat berada di benua Doqi, Xiao Yan menggunakan Fenjue untuk secara paksa menggabungkan berbagai api yang berbeda menjadi biji teratai kecil dengan kekuatan yang menakutkan, menemukan kesempatan yang tepat untuk menimbulkan kerusakan berat pada musuh. Sejak memperoleh warisan Kaisar kuno Tuoshe, dengan kekuatan Kaisar pertama Yan di daftar Yihuo,
perpaduan Yihuo menjadi jauh lebih mulus, dan kekuatannya juga jauh lebih besar, meskipun Xiao Yan memiliki tuannya sendiri yang tertinggal. Cincin api kaisar, ada juga banyak ramuan obat dan keterampilan bertarung di dalamnya, tetapi ketika Anda datang ke benua Doudi, salah satunya adalah tidak ada waktu untuk belajar dengan cermat, dan yang lainnya adalah tidak ada tempat yang cocok, jadi sekarang Anda dapat menangani yang kuat. Ada beberapa keterampilan bertarung yang dapat digunakan untuk menyerang, dan Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan kekerasan dari perpaduan api yang berbeda untuk membunuh. Boom boom boom. Faktor mengamuk yang menakutkan berdesir dalam lingkaran dan lingkaran. Sebuah terowongan besar muncul di mana pria berpakaian hitam itu awalnya, dan akibatnya menyebar dalam lingkaran, dan setelah beberapa saat, ada asap. Setelah bubar, di terowongan besar, sosok yang dimutilasi perlahan muncul di depan beberapa orang. Pria berbaju hitam itu masih sedikit meremehkan Xiao Yan, yang menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Dia berpikir bahwa semut jenis ini dapat dengan mudah memegang semut di tangannya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa semut jenis ini benar-benar bisa melakukannya? Menampilkan serangan yang mengerikan, dan dia hampir mati. Xiao Yan di depannya ini benar-benar sialan. Pria berbaju hitam yang selamat dari pusat ledakan, Xiao Yan melihat dengan cermat, tetapi hanya satu tangan dan satu kaki yang hilang. Anda harus tahu bahwa itu adalah teratai api Furious Buddha, yang dibiarkan dengan menggabungkan kekuatan kekerasan dari 6 api yang berbeda. Selain itu, ia jatuh ke dalam stagnasi singkat setelah serangan jiwa dari pukulan kekuatan penuh King Yuan. Satu-satunya cara untuk bertahan melawan serangan jiwa adalah Xiao Yan. Itu hancur dalam serangan sebelumnya, dan bahkan serangan terkuat Xiao Yan hanya menyebabkan kerusakan berat pada pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam dengan Doudi bintang 3 yang lengkap itu akan sangat menakutkan. Beberapa darah gelap terus mengalir keluar dari tangan dan kaki pria berbaju hitam itu, dan darah mengalir dari tangan dan kaki yang patah, memberi orang bau darah yang menyengat dari jauh. Bajingan kecil, kamu benar-benar bisa memaksaku menjadi sangat malu, aku harus membunuhmu hari ini untuk berkorban kepada iblisku. Pria berbaju hitam itu berteriak pada Xiao Yan dengan wajah yang tidak sedap dipandang. Xiao Yan menatap wajah ganas pria berbaju hitam di depannya, dan hampir tanpa sadar bergerak, karena meskipun pria berbaju hitam itu menderita kerusakan parah, aura yang memancar dari tubuhnya lebih kuat dari yang barusan. Pengalaman tempur bertahun-tahun membuat Xiao Yan tahu bahwa itu berarti pria berbaju hitam di depannya akan menggunakan kartu asnya. Bahkan jika mereka mati bersama, semua jiwa yang mati mematuhi perintahku, berkorban. Pria berbaju hitam itu mengeluarkan tas dengan hanya satu tangan tersisa, lalu berteriak keras. Tiba-tiba, beberapa tubuh jiwa terbang keluar dari tas yang dikeluarkan pria berbaju hitam itu, semuanya terbang ke langit. Hanya tenggelam dalam kegelapan ini. Hahaha, setelah berbicara, tubuh pria berbaju hitam yang tidak sedap dipandang itu terbakar. Xiao Yan merasakan bau kehancuran dari tindakan pria berbaju hitam, dan serangan yang hampir diambang ditembak harus berhenti karena energi iblis di langit. Potongan aura gelap perlahan melayang ke langit dari tempat pria berbaju hitam itu, membentuk sosok besar. Wajah asli pria berbaju hitam diproyeksikan menjadi sosok jahat besar di langit, kecuali kepalanya, seluruh tubuh sosok besar itu ditutupi dengan kepala manusia yang padat. Brengsek, Tuan, apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Memang, situasi di depannya telah melampaui pemahaman Xiao Yan, dan segera dia harus meminta bantuan tuannya Jin Longqing. Ini sebenarnya adalah metode pengendalian jiwa dari keluarga iblis mayat. Raja Naga Emas berkata dengan terkejut di atas ring. Jangan khawatir tentang kata-kata ini, lihat bayangan hitam di tanah tempat pria berbaju hitam itu berada. Itu berarti jiwa yang dia kumpulkan belum sepenuhnya terintegrasi dengan hantu di langit, kita berada di Del. Karena keluarga iblis mayat ini memperhatikan pengumpulan jiwa. Mengontrol boneka mayat adalah hal yang baik untukmu. Raja Naga Emas tidak bisa menahan tawa. Tuan, mengapa kita tidak menyelamatkan mereka? Biarkan hantu-hantu itu bergabung seperti ini, aku khawatir. Xiao Yan tidak tahu kekuatan Raja Naga Emas dengan baik, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk khawatir. Bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan mereka, tetapi menurut pengamatan saya, sebagian besar dari mereka telah terkikis oleh energi iblis dari ras iblis, dan kewarasan mereka mungkin tidak sepenuhnya ditinggalkan,
dan jiwa-jiwa ini sudah tahu bahwa bahkan jika mereka berjuang keras, mereka pasti akan ditelan, tetapi jika kamu membebaskan mereka, bukankah itu akan menjadi tambahan besar bagimu? Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dan bertanya, "Adapun kekuatanku, kamu dapat yakin. Ketika aku berada di puncakku, semut jenis ini tidak layak disebut, dan bahkan keadaan jiwaku bukanlah sesuatu yang harus ditakuti." Raja Naga Emas memancarkan kekuatan yang kuat paksaan. Meskipun Raja Naga Emas bukan seorang apoteker, pemahamannya tentang apoteker tidak lebih buruk dari yang lain. Meskipun memang terlalu kejam untuk menggunakan jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa, lebih baik membantu jiwa-jiwa ini untuk membebaskan mereka daripada diperbudak oleh iblis. Akan sangat berterima kasih untuk berintegrasi ke dalam tubuh Xiao Yan. Karena bagaimanapun, mereka semua kuat di dunia 1000 besar, dan dunia 1000 besar bertentangan dengan ras iblis. Mengumpulkan jiwa, ini sama dengan klan jiwa di benua Doki saat itu. Meskipun tujuannya berbeda, metodenya hanya dapat dikumpulkan dengan membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Membaca www.uukansu.com, Xiao Yan melihat ke langit hantu yang masih menguat, semakin banyak jiwa melayang ke langit dari asap hitam yang diputar oleh pria berbaju hitam. Ada jiwa yang lemah, dan ada juga jiwa yang kuat, tetapi mereka semua menyatu dalam bayangan langit. Xiao Yan melihat jejak doa di mata mereka, seolah berdoa agar Xiao Yan membebaskan mereka. Bagaimanapun, mereka semua dari dunia yang kuat, bahkan jika mereka mati, mereka tidak mau digunakan oleh iblis. Ketika jiwa terakhir bergabung ke dalam bayangan di langit, bayangan itu memancarkan aura mengerikan dan jahat, menyebabkan seluruh ruang kecil sedikit bergetar. Xiao Yan melihat hantu besar di langit dan tetap diam. Di kejauhan, Yueru baru saja pulih dari getaran teratai api murka Buddha, dan kemudian dia melihat saat pria berbaju hitam berubah menjadi hantu besar, tangan kecilnya mau tidak mau menutupi bibirnya yang sedikit gemetar. "Hari ini, aku akan mati. Apakah kamu di sini?" King Yuan, yang berada di samping, baru saja meluncurkan serangan jiwa yang jelas menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, dan juga pingsan. Xiao Yi berdiri di samping kedua wanita itu, terlihat seperti boneka porselen lucu dari kejauhan. "Xiao Yi, Yueru, jaga King Yuan, menjauhlah, percayalah padaku." Xiao Yan buru-buru menghibur. Xiao Yi dan Xiao Yan memiliki hubungan dari hati ke hati. Tentu saja, mereka tahu rencana Xiao Yan. Mereka mengulurkan tangan kecil mereka yang merah muda dan lembut dan menarik Yueru dan King Yuan kembali. Yueru berkata, "Saudari Yueru, jangan khawatir, Tuan akan menghadapinya, kita harus mempercayai tuannya." Melihat Yueru tidak begitu ketakutan lagi, matanya terfokus pada pria kurus di depannya. "Tuan, sekarang bayangan itu sepenuhnya terbentuk, apa yang harus kita lakukan?" Xiao Yan mendengarkan kata-kata tuannya, dan menunggu sampai bayangan itu benar-benar kental sebelum bertanya. "Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih."